Black Tech Internet Cafe System, Chapter 11 Bahasa Indonesia. Dia adalah siswa jenius dari Akademi Lingyun, bagaimana dia bisa takut dengan hal seperti ini? Namun, bahkan sebelum dia selesai, zombie tiba-tiba membuka matanya dan meraih pergelangan kakinya. Ah, itu hidup kembali. Dia tidak mengantisipasi ini sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa yang tiba-tiba bisa hidup kembali. Karakter Su Zixin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengusir zombie itu, tapi itu terlalu kuat. Dia berjuang untuk sementara waktu tetapi tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, jadi dia menembak zombie. Namun, itu tidak akan mati. Sebaliknya, itu menjadi gila dan menggigit pergelangan kakinya. Kali ini, Su Zixin benar-benar terguncang. Dia benar-benar bukan pengecut atau seseorang yang belum pernah melihat darah. Yang benar adalah bahwa bahkan agen khusus yang telah hidup melalui perang yang tak terhitung jumlahnya akan dikejutkan oleh pemandangan ini di depan mereka. Kenapa dia tidak bisa membunuhnya? Mengerikan, bagaimana dia tidak melihat seberapa kuat dan kuatnya itu? Apakah aku seharusnya tidak melakukan apa-apa saat dimakan oleh monster ini? Dia mengepalkan giginya dan merasakan setitik keputusasaan. Dia bahkan merasa seperti akan mati. Dia meremehkan dirinya sendiri. Tembak otaknya dengan pistolmu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Hah, dia berhenti sejenak. Kemudian, tepat sebelum zombie hendak menggigit betisnya, dia dengan cepat menembakkan senjatanya. Bam, bam, bam. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menembak tepat ke dahi zombie saat akhirnya menghentikan apa yang dilakukannya. Kemudian, dengan tangisan sedih itu jatuh tepat ke lantai. Karena itu kupikir para gadis tidak seharusnya memainkan game-game berdarah dan kejam ini. Lagi pula, jika kamu tidak mengadili kematian, kematian tidak akan mengetuk pintu kamu, seperti sistem, Funky tenang dan lurus. Dia menyaksikan Su Zixin keluar dari mode VR di sampingnya. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Funky menatap langsung ke matanya dan berkata dengan serius terima kasih. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan, sama-sama, bicara tentang wajah yang setebal tembok kota. Su Zixin menatapnya dengan marah dan geli, bahkan jika dia merasakan setitik kecil rasa terima kasih, semuanya terjadi karena dia memainkan permainan bodoh Funky. Mendengar hal ini, Su Zixin memelototinya sementara Funky mengangkat bahu dengan polos. Su Zixin berpikir, bukankah aku hanya mengeluh bagaimana tidak ada yang menarik minatku di kota Jiuhua? Meskipun permainan ini kadang-kadang menakutkan, dia sekarang punya cara untuk berurusan dengan monster-monster itu. Karena itu, kengerian itu lenyap dan dengan cepat digantikan dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia merasakan kemacetannya sedikit melonggarkan di bawah pertempuran yang menegangkan tadi. Dia terkejut, dia membayar mahal untuk berkultivasi di menara seni bela diri di Akademi Lingyun tetapi tidak mencapai terobosan apapun. Bagaimana kemacetannya mengendur begitu dia memainkan permainan ini selama beberapa menit. Bagaimana itu mungkin? Setelah melihat Funky terdiam dan mengalihkan perhatiannya kembali ke gamenya, ia memutuskan untuk kembali ke gamenya juga dan melanjutkan petualangan Resident Evil-nya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mencapai terobosan baru. Su Zixin merasa bahwa permainan ini adalah perburuan harta karun raksasa, hanya menunggu dia untuk menemukan. Saat dia terus bermain, dia menggunakan metode yang diajarkan Funky dan menghancurkan beberapa zombie berturut-turut. Perlahan-lahan, ketakutan awal itu lenyap dan digantikan oleh rasa prestasi dan stimulasi yang sangat besar yang hanya datang dari pencarian petualangan yang intens. Sebelum bermain game ini, dia tidak berpikir ada petualangan yang mengasyikkan ini. Game ini adalah mahakarya lintas era. Yang terpenting, game ini memberinya lebih dari sekadar petualangan baru yang mengasyikkan. Bahkan alur permainannya sangat menarik. Apa nasib aku di game ini? Apakah aku dapat menemukan rekan tim aku? Petik 2. Plot dalam Resident Evil 1 sederhana dan mudah dimengerti. Ini adalah misi pencarian dan penyelamatan di mana pemain bertindak sebagai penyelamat, sehingga dia bisa dengan cepat membenamkan diri ke dalam alur permainan. Sebagai seorang prajurit muda yang luar biasa, dia adalah wanita yang berani. Setelah kejutan awal, sisi pemberontaknya perlahan-lahan bangkit. Plotnya sederhana, namun terselubung dalam misteri yang tak ada habisnya. Itu membuatnya tertarik, merangsang keinginannya untuk menjelajah. Apa yang tersembunyi di dalam mansion? Apa itu krisis biokimia? Dia ingin menyelesaikan semua pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama dan benar-benar lupa bahwa dia pikir Funky adalah penipu beberapa saat yang lalu. Sebaliknya, dia jatuh ke peran Jill dan menyatakan, aku akan menemukan kebenaran di balik kejadian ini. Pak, ada orang yang ingin bermain.
beberapa orang tiba-tiba menerobos masuk. Fang Qi melirik dan segera mengenali mereka, itu Song Qingfeng, Lin Shao, dan Su Luo. Mengapa kamu di sini lagi? Fang Qi segera tertawa, kamu sudah bermain selama 6 jam, kamu tidak bisa bermain lagi. Apakah pemilik toko akhir-akhir ini semua bertanya mengapa pelanggan datang? Tidak apa-apa jika pemilik tidak berdiri untuk menyambut pelanggan, tetapi mengapa mereka bertanya, mengapa kamu di sini? Petik 2. Wajah Song Qingfeng menjadi gelap. Tuan, mengapa kamu mengatakan sesuatu seperti itu? Kami tidak bermain. Fang Qi kemudian melihat dua pria muda kaya lainnya berjalan melewati pintu, dan Lin Shao menunjuk mereka, kami membuat lebih banyak orang datang dan bermain, bagaimana menurutmu? Bisakah kita bermain selama beberapa jam lagi? Petik 2. Kalian bertiga, kata tuan muda berwajah panjang. Apakah toko sekecil ini benar-benar menakjubkan seperti yang kau katakan? Kemudian, dia melihat-lihat interior toko. Tentu, tempat ini bersih, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Kamu bilang kamu bisa bermain sebagai karakter utama sebuah novel. Kedua pemuda itu bertanya dengan curiga, tempat ini tidak sebesar itu, bisakah kita bertarung di sini? Kamu akan melihat, jangan takut ketika kamu melakukannya. Lin Shao dan Su Luo masih terpesona oleh pengalaman mereka pagi ini dan berkata dengan suara rendah penggarap. Petik 2. Penggarap, kedua pemuda itu menjadi lebih curiga pada apa yang dikatakan Lin Shao dan Su Luo. Pemilik toko sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Apa yang mereka maksud dengan itu? Apakah ini ciptaan kultivator di sini? Ciptaan seorang kultivator adalah objek yang sangat langka. Sebenarnya, sebagian besar artefak spiritual yang dijual di kota adalah barang-barang inferior yang meniru model artefak asli. Karena itu, kreasi kultivator asli sangat langka. Ini karena ada banyak pejuang potensial berbakat di dunia ini, tetapi sedikit atau tidak ada yang berbakat atau cukup berkualitas untuk menjadi pembudidaya. Di Dajin, terhubung dengan seorang kultivator dengan cara apapun akan menuntut rasa hormat. Aku bertaruh dengan King Feng, dia kalah jika aku bisa membunuh monster, zombie itu, kata seorang bocah lelaki. Aku tidak peduli seberapa mengerikan monster itu, aku ingin mengalahkannya terlebih dahulu. Fang Qi memandangi sekelompok orang di depannya dan menutupi dahinya dengan putus asa. Haruskah aku memasang tanda, no minors di luar? Kamu ada benarnya. Pria berwajah panjang menimpali, aku bertaruh dengan King Feng juga. Jika aku membunuh zombie, dia akan memberiku isi Star Sword. Petik 2. Tidak ada yang peduli dengan uang, jadi mereka berjalan masuk dan duduk siap untuk bermain. Song Qingfeng dan yang lainnya, di sisi lain, duduk di belakang mereka ketika mereka membantu teman-teman mereka untuk memulai permainan. Segera setelah mereka mulai bermain, pengalaman realistis segera menarik perhatian mereka. Setelah menonton animasi awal, mereka akhirnya mengerti apa yang Song Qingfeng dan yang lainnya maksudkan dengan bermain sebagai karakter utama sebuah novel. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa menjadi karakter utama. King Feng, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa barang ini ada sebelumnya? Napas mereka menjadi cepat karena mereka belum pernah memainkan permainan yang luar biasa ini. Mereka dengan cepat dibawa ke mansion. Lingkungan yang menyeramkan, bersama dengan lampu yang redup memberi rumah ini suasana yang menindas. Segera, mereka berdua bertemu zombie pertama. Karena para pemain hanya bisa melihat punggung zombie, sebagian besar pemain pemula akan menganggap bahwa itu adalah orang yang selamat. Karena itu, mereka berdua berjalan ke zombie, ingin mendapatkan informasi tentang rumah besar ini. Bagi kedua kejutan mereka, wajah busuk yang mengerikan, menjijikkan, muncul di hadapan mereka. Kemudian, itu dibebankan kepada mereka. Ah, dua jeritan segera bergema di kafe internet Fang Qi. Meskipun Song Qingfeng memperingatkan mereka tentang betapa kotornya zombie, mereka masih terkejut. Salah satu lengan pemain digigit dan dia lari. Yang lain dibiarkan tanpa cedera tetapi masih tercengang oleh apa yang dilihatnya. Ping sedang keluar, Lin Shao, yang duduk di belakang anak muda itu, tertawa melihat apa yang terjadi. Kemudian, pemuda lainnya berlari kembali ke lobi dan menyadari bahwa rekan satu timnya yang lain, yang dulu ada di sana, telah menghilang. Tiba-tiba, dia melihat goresan, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, di lengannya. Lukanya sudah menjadi hitam, siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa itu bukan hanya cedera biasa. Aku kira Li Si juga keluar. Su Luo tertawa terbahak-bahak setelah melihat bahwa teman-temannya kehilangan kurang dari 15 menit dalam pertandingan. Mereka bahkan lebih buruk darinya pagi ini. Dia menunjuk mereka dan berkata, kami sudah memberitahu kamu bahwa cakar zombie beracun, bagaimana kamu masih bisa begitu ceroboh? Mereka berdua melihat ke bawah, tampak sedih. Kami tidak tahu bahwa monster yang kamu bicarakan dulu adalah manusia.
Nama pemuda berwajah panjang itu adalah Li Si. Karena karakternya tidak begitu terluka, dia berkata dengan tekad, bahkan jika aku mati, aku akan membuat monster itu mati bersamaku. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menyerbu zombie. Karena dia habis-habisan dan tidak takut infeksi, dia dengan cepat mengalahkan zombie sampai jatuh ke tanah. Kemudian, dia bertepuk tangan dengan bangga dan berkata, monster itu hanya tahu bagaimana menyelinap menyerang, itu tidak seseram yang kamu katakan, King Feng. Setelah mendengar ini, Lin Sao dan Su Luo saling memandang dan tersenyum. Jika pemain tidak menghancurkan kepala zombie, itu akan hidup kembali dan mengamuk, itu adalah bagian yang paling mengerikan. Seperti yang diharapkan, zombie dengan cepat berdiri dari lantai, tubuhnya memerah, dan wajahnya menjadi bengkok. Apa yang terjadi? Li Si tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Segera, Li Si yang kelelahan mati di bawah cakar zombie. Baru kemudian dia berbalik dan berteriak, bagaimana itu mungkin? Hal ini tidak dapat diraih. Petik 2. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 12 Bahasa Indonesia. Mereka akhirnya mulai menyadari pesona permainan. Lagi pula, dalam kehidupan nyata, tidak ada yang bisa mempertaruhkan hidup mereka dengan sangat hati-hati, berharap untuk hidup kembali setelah mereka mati. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dialami seseorang. Tapi, bukankah game ini agak terlalu sulit? Bagaimana kamu bisa bertaruh dengan kami pada monster yang tidak bisa dibunuh? Apakah kalian bertiga tidak tahu lebih baik? Li Si berkata, sedikit sedih. Lin Sao menatapnya dengan arogan dengan kepala tinggi di udara. Bagaimana tidak bisa dibunuh? Kami membunuh beberapa. Petik 2. Kamu membunuh beberapa. Li Si mencibir, aku menggunakan teknik pedang jari keluarga Li sekarang dan menghancurkan dadanya. Namun, monster itu tidak mati. Lin Sao, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu membunuh begitu banyak? Petik 2. Lin Sao bukan satu-satunya yang membunuh beberapa zombie. Su Luo menyeringai, aku membunuh beberapa juga, dan bahkan King Feng. Dia menunjuk ke Song King Feng, yang duduk di sebelahnya, dan melanjutkan, dia membunuh lebih dari 10. Petik 2. Bagaimana mungkin? Baik Ping dan Li Si memandang teman-teman mereka dengan kaget. Bagaimana mereka membunuh begitu banyak monster, yang baru saja mereka temui sangat sulit untuk dilawan. Lin Sao dan Su Luo menikmati keterkejutan dan kekaguman mereka dan tersenyum. Tentu saja itu mungkin. Kenapa lagi menurutmu peringkatmu jauh lebih rendah dari kita dalam ujian hari ini? Petik 2. Bagaimana kalian bertiga membunuh begitu banyak zombie? Li Si bertanya kepada mereka, apa kunci kesuksesan? Setelah melihat betapa cemas Li Si terlihat, Lin Sao dan Su Luo tersenyum satu sama lain dan bertanya, tentu saja ada kunci kesuksesan. Apakah kamu ingin tahu? Ekspresi Li Si segera dipenuhi dengan antisipasi saat dia melanjutkan, ketika kita datang besok. Tentu saja aku membeli, Li Si segera berkata. Baru saat itulah Lin Sao mengangguk puas, bangga telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tersenyum dan berkata, hancurkan kepalanya. Hancurkan kepalanya. Mata Li Si berputar, dan dia bertanya, titik lemah monster itu adalah kepalanya. Karena itu, ia segera kembali ke permainan dan mencoba. Yang mengejutkan, zombie tidak lagi hidup kembali setelah kepalanya hancur. Bagaimana kamu mengetahui ini? Li Si dipenuhi dengan kekaguman. Aku bahkan tidak pernah memikirkan metode ini. Dihadapkan dengan kekaguman teman-teman mereka, 3 orang di belakang tertawa dengan arogan. Cara untuk membunuh monster berarti lapisan keamanan ekstra ketika menjelajahi dunia yang aneh ini. Mereka berdua kembali bermain dan nyaris tidak bisa berhenti. Namun, mereka berdua adalah pemula sehingga Song King Feng dan yang lainnya merasa mereka bermain lebih baik. Karena itu, setelah menonton Li Si dan Ping sebentar, mereka menjadi bosan dan mengalihkan perhatian mereka dari mereka, memandang sekeliling dengan penuh minat. Lin Sao tiba-tiba melihat Su Zixin duduk di sampingnya dan tidak bisa membantu tetapi berseru kaget, seorang gadis memainkan ini juga. Kemudian, dia melihat ke layarnya seolah-olah dia baru saja menemukan benua baru. King Feng, Luo, ayo lihat. Dia memilih Jill. Petik 2. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Jill, yang dikendalikan oleh gadis ini, secara tidak sengaja mengaktifkan jebakan di dalam ruangan ketika dia mengeluarkan senjatanya. Sebelum sesuatu terjadi padanya, rekan setimnya Barry Burton dengan cepat menendang pintu hingga terbuka dan menyelamatkannya dari kematian. Apa-apaan? Bagaimana kamu punya rekan tim yang membantumu? Mereka semua terkejut. Mereka sudah bermain untuk waktu yang lama, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki rekan tim untuk membantu mereka. Bagaimana dia sudah memiliki teman satu tim? Mereka harus mengakui bahwa Resident Evil 1 lebih lembut pada wanita. Jill tidak hanya diberi senjata di awal, tetapi dia juga memiliki alat yang bisa membuka kunci pintu dan kunci.
Karena itu, dia bisa mendapatkan banyak peluru dari seluruh mansion. Selain itu, rekan setimnya Barry sesekali akan datang untuk membantu, jadi bermain sebagai Jill sedikit lebih mudah daripada bermain sebagai Chris. Satu-satunya hal buruk tentang Jill adalah dia memiliki lebih sedikit poin kesehatan, dan kemudian dalam permainan, dia akan lebih mudah mati jika dia tidak memperhatikan. Dua lainnya membeku setelah melihat adegan ini juga. Itu terlalu luar biasa. Kemudian, Lin Sao segera bertanya kepada Su Zixin, "Nona, bisakah kamu memberitahu kami bagaimana kamu memilih karakter ini?" Su Zixin tidak pernah memainkan permainan yang menyenangkan. Meskipun itu memang agak menakutkan, setidaknya dia punya rekan satu tim. Berkat Barry, dia dengan cepat belajar cara membunuh zombie dan secara alami berkembang lebih cepat daripada Song Qingfeng dan yang lainnya. Dia tersesat dalam permainan ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Saat berbalik, dia melihat tiga pria mengawasinya dari belakang. "Mengapa orang menonton aku bermain game? Mengapa mereka bertanya kepada aku bagaimana memilih karakter ini? Apakah ada karakter lain?" Bingung, dia menjawab itu adalah pilihan pertama di awal. Bukan pilihan pertama Chris. Mereka bertiga langsung tercengang. "Tidak," Su Zixin menjawab, "opsi pertamaku adalah Jill." "Apa?" Wajah Su Luo jatuh. "Mengapa Chris pilihan pertamanya, tetapi Jill pilihan pertamanya? Apakah itu karena kita laki-laki?" Song Qingfeng bertanya ketika ketiganya saling memandang, dua lainnya sama terdiam seperti dia. Petik 2, mungkin memang karena itu, adalah normal bagi pria untuk memainkan karakter pria dan wanita untuk memainkan karakter wanita, tetapi mengapa wanita mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada pria? Aku tidak tahu, aku akan kembali bermain sekarang. Petik 2. Mereka bertiga tertarik melihat seorang pemain menggunakan Jill. Oleh karena itu, mereka mulai menonton Su Zixin saat dia bermain. "Nona, ada amunisi di bawah meja itu. Laci itu. Ada petunjuk di laci itu. Di sana, ada kunci di sana." Berkat petunjuk orang-orang, Su Zixin menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya di sana-sini, menyebabkan dia memiliki kesan yang baik dari mereka bertiga. "Aku tidak berharap bahwa kalian bertiga akan tahu banyak," katanya. "Tentu saja, Qingfeng telah melewati banyak level." "Itu mengesankan," jawab Su Zixin dan mengangguk. Dia semakin menyukai permainan. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantunya berlatih. Dia punya perasaan bahwa jika dia terus bermain, dia akan segera mencapai terobosan. Senang dengan fakta bahwa mereka dapat membantu pemain baru, Song Qingfeng dan yang lainnya merasa seperti prajurit senior yang kuat. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi lain. "Qingfeng, lihat apa yang pemilik toko lawan. Ini berbeda dari monster yang telah kita lawan." Petik 2. Pemilik. Setelah mendengar suara ini, mereka menyadari bahwa meskipun pemilik juga bermain sepanjang hari, mereka tidak pernah pergi untuk melihatnya beraksi. Seberapa baik dia bermain. Mendengar hal ini, semua orang berbalik untuk melihat layar Funky. Lebih baik jika mereka tidak melakukannya karena apa yang mereka lihat mengerikan melebihi kata-kata. Song Qingfeng melihat monster setengah manusia yang tampak mengerikan, bermutasi, dengan sisik di sekujur tubuhnya. Itu juga memiliki cakar yang panjang dan tajam. Apa itu? Dia awalnya berpikir bahwa zombie saja sudah cukup menakutkan. Siapa yang tahu bahwa akan ada monster lain? Monster ini jauh lebih menakutkan daripada zombie. Bukankah Qingfeng mengatakan bahwa monster terkuat dalam game adalah anjing zombie? Apa ini? Bocah 13 atau 14 tahun itu menunjuk ke layar Funky dan bertanya dengan bingung. "Jangan bicara." Ekspresi Song Qingfeng berubah drastis setelah melihat apa yang ada di layar Funky. Sudahkah mereka memainkan game yang sama? Wajahnya redup, dia bisa tahu hanya dengan melihat ke layar bahwa monster ini tidak mudah untuk dibunuh. Kemudian, mereka dengan cepat memperhatikan bahwa semua yang dimiliki Funky di tangannya adalah belati. Setelah melihat ini, Song Qingfeng dan yang lainnya semua membeku. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kenapa dia hanya menggunakan belati? Karakter Funky membungkuk dan memusatkan semua perhatiannya pada monster di depannya. Seseorang tidak bisa terburu-buru ketika bertarung dengan pemburu, posisi, menghindari, dan menyerang itu penting. Meskipun belati mampu melukai pemburu dengan parah, masih sangat sulit untuk membunuh mereka hanya dengan belati. Funky membiasakan diri dengan teknik pemburu melalui banyak pertempuran. Dengan cara ini, dia segera memahami serangannya yang paling sering, memberi dirinya peluang lebih tinggi untuk membunuhnya. "Qingfeng," Lin Sao berteriak, "jangan bilang bahwa kita harus bertarung dengan monster seperti ini di masa depan. Itu kemungkinan. Mari kita perhatikan bagaimana pemiliknya bermain." Ekspresi Song Qingfeng semakin suram, merasakan bulu-bulu berdiri di lengannya. Monster bersisik skala tampak lebih menakutkan oleh yang kedua.
Itu tampak seperti dinosaurus berekor yang berdiri, memancarkan aura berbahaya. Itu tampak seperti pemangsa yang berpengalaman dan brutal, dengan dingin menatap target di depannya. Zombie biasa cukup kuat, dan anjing zombie juga dipandang sebagai mimpi buruk bagi orang-orang ini. Tidak ada dari mereka yang berani nekat saat menghadapi monster-monster ini. Mereka semua mengira monster paling menakutkan di mansion adalah zombie atau anjing zombie, tetapi ada juga monster seperti yang ada di depannya. Dalam pandangan Song King Feng, ini bukan monster yang bisa dikalahkan dengan belati. Namun, itulah yang dilakukan Fang Qi saat ini. Yang dia ingin tahu sekarang adalah bagaimana Fang Qi akan membunuh benda itu. Tiba-tiba, pemburu melompat ke udara, dan tubuh raksasanya meledakkan embusan angin, mendarat di depan Fang Qi dalam sekejap mata. Ini sangat cepat, seru orang-orang di belakang Fang Qi. Apakah hanya tampak kuat tetapi sebenarnya lemah? Tidak, kecepatan pemburu dan angin yang disapu sendiri mewujudkan kekuatan ekstrim. Ditambah lagi, cakar tebal itu membuat yang lain bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika pemain itu tergores oleh mereka. Apakah mereka akan dipotong menjadi setengah segera? Semua orang berhenti bernafas ketika mereka menyaksikan pemandangan itu terbuka di depan mereka. Tiba-tiba, Fang Qi bergerak juga. Pusat gravitasinya sudah rendah untuk memulai. Kemudian, dia tiba-tiba membungkuk lebih rendah. Yang lain menyaksikan ketika dia menusuk belati tajamnya ke atas sekuat yang dia bisa. Itu adalah serangan yang sangat cerdik. Pemburu itu tampaknya telah jatuh ke jalan belati. Ketika keduanya bentrok bersama, belati dengan mudah membelah perut monster itu terbuka. Setelah pertukaran ini, Fang Qi berhasil melukai pemburu. Namun, pemburu itu tidak mudah dibunuh. Tanpa berpikir, Fang Qi berguling ke samping. Dia berdiri dalam posisi yang dia pilih untuk waktu yang lama. Ketika dia melawan pemburu tadi, dia berdiri di dekat pintu serambi samping. Koridor di mansion itu sangat sempit, sedemikian rupa sehingga tubuh besar dan tinggi si pemburu bisa mengisi seluruh lorong. Karena itu, bertarung di aula sangat tidak menguntungkan baginya. Kemudian, Fang Qi berjungkir balik ke serambi samping. Luka-luka pemburu mulai berdarah, jelas memprovokasi keinginan ganasnya untuk membunuh. Setelah melihat Fang Qi masuk ke serambi samping, itu mengikuti erat di belakang. Menggaruk, menerkam, merobek, dan menggigit adalah naluri alami si pemburu. Semua orang asyik dalam pertarungan saat mereka menyaksikan dengan seksama, tidak ada yang berani membuat suara tunggal. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 13 Bahasa Indonesia. Fang Qi dengan hati-hati menghindari pengejarannya, kecepatan pemburu sangat cepat, dan serangannya tajam dan tepat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini telah menjadi metode yang paling halus untuk mengejar mangsa. Itu sederhana, cepat, dan efektif. Namun, Fang Qi telah bertempur melawan pemburu begitu lama sehingga ia terbiasa dengan pola serangannya. Pemburu itu menyerang Fang Qi, mencoba mencengkeramnya dengan cakar yang kuat. Jika dia tertangkap oleh lengan berotot pemburu akan menggigit lehernya dalam sekejap mata. Namun, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan latihan yang intens membantu Fang Qi mengingat semua serangan pemburu. Selain itu, dia sekarang sangat akrab dengan serangannya sehingga dia bisa memprediksi mereka bahkan sebelum itu terjadi. Memang kecepatan pemburu itu cepat, ia tidak memiliki kelincahan si penjilat, yang berada di luar kecepatan reaksi manusia. Berkat latihan, dia dengan sempurna meramalkan bagaimana dan di mana pemburu akan menyerangnya dari dan dengan demikian dengan cepat pindah ke samping, menghindari cakarnya. Serambi samping yang luas memberinya ruang yang cukup untuk menghindari serangan tatap muka pemburu. Mendekati dari belakang adalah posisi yang paling menguntungkan bagi seorang pemburu, yang tubuhnya dibuat besar-besaran. Sebelum memiliki kesempatan untuk menyerang Fang Qi dari belakang, Fang Qi berputar di belakangnya dan segera mencekik lehernya. Kemudian, seolah-olah dia telah mempraktikkan gerakan berikutnya sejuta kali, belati itu secara akurat menusuk ke dahinya. Pis, darah merah segar mengalir keluar dari kepala pemburu bersama dengan materi otak. Pemburu, yang sedang kesakitan luar biasa, mulai berjuang begitu keras sehingga melemparkan Fang Qi ke seberang ruangan. Bang, tubuh Fang Qi membentur dinding begitu keras sehingga ia meninggalkan celah di atasnya. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Monster dengan kekuatan sebesar ini telah melampaui kemampuan tubuh manusia terlalu banyak. Baru saja, itu melemparkan pemain ke dinding saat sedang berjuang. Jika itu menyerang secara normal, apa hasilnya? Jawabannya jelas, pemain pasti akan mati. Ditabrak dinding seperti itu membuat Fang Qi pusing, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Pemburu, di sisi lain, menuju ke dia lagi. Itu berjalan ke Fang Qi langkah demi langkah. Kemudian, ia mengangkat cakar besarnya ke udara dan meronta-ronta. Tidak, hati orang-orang yang berdiri di belakang Fang Qi tenggelam, monster ini terlalu kuat.
Itu tidak mati bahkan setelah ditusuk di otak. Mereka semua berpikir bahwa Funky akan mati, tidak peduli seberapa bagus dia di game ini. Namun, yang tak terduga terjadi. Funky tiba-tiba melompat. Tepat sebelum cakarnya menyentuh dia, dia mengelak. Pada saat yang sama, dia mendorong belati hitamnya yang panjang ke tenggorokan pemburu. Cakar pemburu mendarat di dinding yang Funky baringkan sekarang, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun, pupil berlumpur akhirnya redup. Tubuh raksasa itu menabrak lantai seolah-olah tidak ada yang mendukungnya. Itu, mati. Semua orang melihat layar Funky dengan tidak percaya. Mereka sangat terkejut sehingga mereka semua terengah-engah. Itu adalah monster yang mengerikan, tapi Funky menikam 3 poin vitalnya. Pemburu itu bahkan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya sebelum turun. Itu terbunuh dengan 3 tikaman mematikan, dan Funky nyaris tidak memiliki luka di tubuhnya. Bagaimana mungkin, dengan memilih Chris pemain tidak akan dapat menggunakan ki seorang pejuang. Karena itu, jika dia ingin membunuh monster ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan tempurnya sendiri. Setiap tusukan dihitung dengan tepat. Meskipun tubuhnya lemah jika dibandingkan dengan pemburu, dia mampu membunuh monster dengan mudah melalui taktik pintar. Dia bahkan tidak harus menggunakan teknik bela diri. Itu luar biasa, ini adalah bentuk pertempuran lain. Itu adalah pertarungan yang menyenangkan dan menstimulasi, yang sangat menarik bagi pemain seperti halnya bagi penonton. Baru saja, para pemain baru berpikir bahwa Song Qingfeng, yang mengetahui kelemahan zombie dan membunuh lebih dari selusin dari mereka, adalah seorang jenius. Sekarang, Funky adalah dewa di mata mereka. Tentu saja, Funky punya rencananya ketika dia menggunakan belati untuk melawan pemburu. Belati dikenal sebagai pisau bertahan hidup dalam game. Itu adalah senjata tempur jarak dekat, dan memiliki status tak tergoyahkan dalam pertempuran jarak dekat. Itu memiliki jangkauan serangan terbatas dan lemah dalam membunuh. Karena itu, tidak banyak pemain yang menggunakannya sebagai senjata utama. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diandalkan pemain ketika mereka tidak memiliki pilihan lain. Itu adalah cara bagi mereka untuk menunjukkan keberanian mereka ketika lingkungan mereka di luar berbahaya, dan mereka tidak memiliki amunisi. Namun, belati juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki senjata lain. Tidak ada batasan waktu penggunaan. Sederhana, mudah, dan tidak menarik perhatian musuh. Selain itu, belati sangat mematikan bagi pemburu dan anjing zombie. Dengan senapan, pemain harus menembakkan sekitar 4 tembakan untuk membunuh monster. Namun, dengan belati, pemain hanya perlu menusuk 5 hingga 6 kali untuk membunuh mereka. Itu berarti bahwa belati hampir sama berbahaya bagi pemburu dan anjing zombie sama seperti senapan. Tokoh utama dalam Resident Evil 2, Leon S. Kennedy, pernah berkata bahwa, dalam keadaan tertentu, pisau bisa lebih dapat diandalkan daripada senjata. Chris sangat terampil dalam penggunaan belati, dan pada awalnya, Funky tidak terbiasa dengan cara menggunakannya. Tapi dia telah mencoba untuk melewati level ini selama beberapa hari sekarang, jadi dia telah melatih keterampilan belatinya seperti orang gila. Ketiga tusukan seperti dewa ini berisi semua pengalaman yang ia dapatkan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan pemburu bersama dengan setitik keberuntungan. Ada monster yang sekuat ini nanti dalam permainan. Su Zixin menatap layar di depan Funky karena terkejut. Bagaimana dia mengalahkan monster ini tanpa teknik bela diri? Dia berpikir bahwa pemiliknya hanyalah lelaki biasa, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Seseorang yang mampu membuka toko seperti ini sama sekali tidak biasa. Tuan, apa monster itu? Song Qingfeng menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan wajah datar, apakah itu pemimpin zombie itu? Apakah itu menyebabkan insiden makan manusia? Petik 2. Pemimpin. Funky tersenyum sedikit. Saat dia berbalik di sudut, pemburu lain melompat keluar. Beberapa dari mereka segera terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu pemimpin lain? Apakah saudara-saudara monster ini mengendalikan rumah besar ini? Petik 2. Setelah dia mengalahkan pemburu pertama dan tidak terluka, Funky menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Kali ini, ia butuh waktu lebih lama untuk membunuh pemburu, tetapi situasinya tidak berbahaya. Setelah beberapa saat dia akhirnya mengalahkan pemburu kedua. Setelah melihat bahwa pemburu tidak menimbulkan ancaman besar bagi Funky, semua orang menghela nafas lega. Ini mungkin monster terkuat di mansion, kan? Tidak ada yang lebih menakutkan akan muncul, kan? Ketika pikiran-pikiran ini memasuki pikiran mereka, mereka melihat karakter Funky melewati koridor, di mana pemburu lain melompat keluar. Yang lainnya, apa yang terjadi? Selain itu, mereka memperhatikan bahwa Funky tidak lagi berada di mansion. Sebaliknya, dia berjalan di jalur batu. Apakah dia dekat dengan sarang monster?
Sedikit rasa tidak percaya merayap ke kepala mereka. Apakah ada monster yang lebih menakutkan di jalan? Apa yang dikatakan Funky selanjutnya mengkonfirmasi spekulasi mereka. Setelah beberapa saat, pemburu tidak akan lebih dari makhluk kecil. Kecil, makhluk. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa pemburu hanyalah makhluk kecil? Meskipun kata makhluk tidak ada di dunia ini, semua orang masih mengerti apa artinya. Funky mengatakannya dengan tenang dan santai sehingga sepertinya dia benar-benar berpikir pemburu hanyalah makhluk buangan. Namun, benarkah mereka? Mereka tampak sangat kuat. Tunggu Tuan, apakah kamu mengatakan bahwa rumah itu penuh dengan monster seperti ini? Song Qingfeng tidak bisa menerima ini. Jika pemburu hanyalah makhluk buangan, maka zombie yang mereka lawan mungkin tidak berbahaya dibandingkan dengan apa yang akan mereka temui di jalan. Tidak heran pemiliknya tidak peduli dengan kemajuan game mereka. Lingkup terbatas mereka tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami Funky. Mereka semua merasa sangat malu sehingga wajah mereka memerah, tapi bisakah kita belajar cara membunuh pemburu dari pemilik? Mungkin mereka akan bisa membunuh monster itu dengan belati juga. Mendengar hal ini, mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke layar Funky. Tuan, apakah itu berarti dua monster seperti ini akan muncul pada saat yang sama? Tanya Lin Sao, mengirim semua orang ke dalam keputusasaan. Dua monster, ulang Funky saat dia mengeluarkan revolver perak dari ranselnya. Yang lain memperhatikan bahwa moncongnya hampir 2 kali lipat ukuran pistol, dan larasnya secara signifikan lebih panjang dari pistol biasa. Pistol es tidak menahan, menunjukkan kepada semua orang betapa luar biasanya itu. Magnum aku bukan salah satu alasan. Funky tersenyum dan menarik pelatuk tepat ketika pemburu hendak menerkamnya. Bang, pemburu itu segera terlempar ke belakang saat lubang berdarah tertusuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sebelum pemburu bisa merangkak dari tanah, Funky menembaknya lagi. Baru pada saat itu pemburu itu mati di tanah. Pistol ini, semua orang memandangi pistol Funky dengan cemburu. Pistol itu membunuh pemburu itu bahkan sebelum ia bisa mempertahankan diri. Jika ini dalam kehidupan nyata, mereka ingin mencuri harta ini dari Funky. Tuan, apa sebutan pistol ini? Magnum. Iya, ini adalah Magnum, yang terkenal dari Resident Evil. Tentu saja, ketika Funky masih muda, senjata ini hanya disebut revolver. Penyelesai Magnum adalah pistol kaliber besar yang menggunakan peluru Magnum. Mereka tampil seperti Desert Eagles yang diproduksi oleh Magnum Research. Setelah menembakkan 2 tembakan dengan revolvernya, Funky dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Mengapa kamu menyimpan pistol? Lin Sao tidak bisa membantu tetapi bertanya. Mengapa Funky mempertaruhkan dirinya dengan menggunakan belati ketika pistol ini begitu kuat? Aku bertaruh pelurunya jarang. Song Qingfeng mengerutkan kening. Ketika seorang pemain mencapai titik ini dalam permainan, dia akan mengalami kekurangan peluru. Song Qingfeng benar, peluru sangat langka, jadi semakin sedikit yang dia gunakan, semakin baik. Karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya kecuali dia dalam bahaya nyata. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 14 Bahasa Indonesia. Funky tidak punya pilihan selain menyia-nyiakan 2 putaran Magnum barusan karena yang lain telah mengalihkan perhatiannya. Funky membantai para pemburu dengan pisaunya mengejutkan yang lain. Beberapa dari mereka sudah benar-benar mengagumi Funky sebelumnya. Tetapi sekarang, semua orang memperlakukannya seperti dewa, tidak ada yang berani menantangnya. Karena itu, mereka semua menutup mulut dan menonton dengan tenang dari belakang. Saat Funky berkembang lebih jauh, dia bertemu monster lebih sering, menakuti pendengarnya di belakangnya. Setelah melihat pemburu terbunuh oleh Funky satu demi satu, orang-orang yang menonton menjadi kurang takut dan berpikir, pemiliknya begitu kuat dia tidak akan berada dalam bahaya, kan? Dari mana asal monster-monster ini? Pada saat ini, mereka semua ingin tahu siapa yang ada di balik konspirasi jahat ini, dan bagaimana nasib tokoh utama itu nantinya. Bagi mereka, seluruh permainan ini adalah bola misteri raksasa. Monster yang tak terhitung jumlahnya tinggal di mansion, dan serpihan-serpihan petunjuk yang mereka tinggalkan sebelum mereka mati telah menciptakan sesuatu yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Mereka menyaksikan saat Funky menggunakan kekuatan dan kekuatannya yang luar biasa untuk menyelamatkan satu rekan satu tim yang hilang satu demi satu, menyelesaikan tugas demi tugas, dan masuk lebih dalam ke dalam cerita. Semua orang merasa darah mereka mendidih karena kegembiraan. Funky adalah seorang pahlawan. Sungguh menyenangkan bisa menyelesaikan semua misteri dan menerobos semua rintangan, menghancurkan konspirasi menjadi berkeping-keping. Segera, aku akan menyelamatkan semua rekan tim aku dan menghancurkan musuh-musuh ini. Orang-orang yang menonton di belakang Funky berpikir sendiri ketika mereka mengalami gelombang emosi.
Mereka benar-benar berharap bahwa mereka yang bermain sekarang. Mereka semua berpikir bahwa pencarian akan berakhir karena Funky benar-benar jauh ke dalam permainan. Ini membuat mereka semua menonton dengan penuh harap. Mereka ingin tahu apa rencana di balik Resident Evil. Selain itu, mereka ingin tahu bagaimana akhir dari karakter utama dan rekan satu timnya. Apa tingkat pemiliknya? Lin Sao bertanya dengan tenang. Mungkin sekitar level 10. Su Luo memikirkannya. Dia level 5. Jadi pemiliknya harus beberapa level lebih tinggi daripada dia. Aku pikir dia lebih tinggi dari itu. Song Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia harus lebih tinggi dari level 10. Lihat mengapa pemiliknya mengeluarkan senjatanya. Mereka melihat Funky berhenti sejenak sebelum mengeluarkan senjatanya dari ranselnya. Apa yang pemilik coba lakukan? Semua pemburu bisa dibantai oleh Funky menggunakan belati, jadi mengapa dia menggunakan senjatanya tiba-tiba? Apalagi di mansion ini yang mampu mengancamnya. Zombie, anjing zombie. Tentu saja tidak. Apakah dia mendekati dalang yang ada di balik semua ini? Rumah besar ini dipenuhi monster dan jebakan. Meskipun banyak kendala menghentikan Funky dari menemukan konspirasi, mereka semua memiliki perasaan bahwa mereka mendekati kebenaran. Pada awalnya, yang harus dilakukan pemain adalah menjelajahi area dan melakukan pencarian dan penyelamatan sederhana, sesuatu yang mendasar dan mudah dipahami. Karena itu, bahkan orang-orang seperti Song Qingfeng dapat dengan cepat membenamkan diri ke dalam permainan. Ketika petualangan berlanjut, pemain akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut, siapa yang merancang rumah besar ini? Dari mana asal monster-monster ini? Mengapa mereka ada? Apa judulnya? Resident Evil artinya? Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang memiliki petunjuk. Itulah sebabnya mereka sangat ingin tahu dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya. Napas mereka menjadi cepat ketika Funky tampaknya menjadi lebih dekat untuk mencari tahu dalang di balik konspirasi. Namun, Funky mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu dan segera menghentikan apa yang dia lakukan. Lalu, dia keluar dari game. Tanda tanya. Kenapa dia keluar dari game pada saat seperti ini? Tuan, kamu tidak bermain lagi. Semua orang menatapnya, tercengang. Bagaimana dia bisa berhenti bermain saat ini? Dia sudah membuat mereka begitu gusar. Tidak, Funky menggelengkan kepalanya. Dari ekspresinya, mereka semua bisa tahu bahwa dia kelelahan. Dia menunjuk ke sudut kanan bawah layarnya dan berkata, sudah hampir waktunya tutup. Sepertinya dia harus menutup waktu dan berhenti bermain ketika jam kerja berakhir. Selain itu, dia tidur larut malam dan bermain sepanjang hari ini, itu terlalu berat untuk ditangani oleh tubuhnya sekaligus. Dia hanya di puncak alam penempaan tubuh, bahkan para prajurit dengan level yang lebih tinggi akan merasa lelah setelah bertarung untuk waktu yang lama. Hal yang baik adalah dia hanya bermain game. Jika ini dalam kehidupan nyata, melawan prajurit yang secara signifikan lebih kuat daripada dia pada intensitas ini akan menyebabkan dia runtuh beberapa kali. Funky tahu bahwa dia tidak berada di puncaknya lagi, dan itulah sebabnya dia mengeluarkan senjatanya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh pemburu lain, apalagi bos terakhir. Funky menghela nafas, sepertinya permainan itu masih menghabiskan energi. Penutup, semua orang merasa terdiam setelah mendengar ini. Sudah. Funky menunjuk ke papan tulis. Jam kerja dari jam 8 pagi hingga tengah malam. Sudah jam 12. Petik 2. Mereka melirik pada saat itu di layar komputer dan menemukan bahwa itu benar-benar tengah malam. Mengapa waktu berlalu begitu cepat? Kamu tidak bisa membuka toko lebih lama? Salah satu dari mereka bertanya. Sebenarnya, sistem tidak mengatur jam kerja yang ketat. Namun, Funky benar-benar ingin mengakhiri hari ini. Dia menggelengkan kepalanya sambil menunjuk papan tulis dan berkata tanpa emosi. Aturannya jelas tertulis di sana, toko tutup pada tengah malam. Petik 2. Lisi dan yang lainnya tidak senang dengan hal ini. Tuan, ada begitu banyak orang di sini. Bisakah kita bermain lebih lama? Petik 2. Bermain. Funky melirik mereka dan tahu bahwa mereka berasal dari keluarga bergengsi karena temperamen dan pakaian mereka. Apakah kamu biasanya bermain lewat tengah malam? Apakah kamu tidak takut bahwa keluargamu akan melaporkan orang hilang dengan penjaga kota? Petik 2. Saat ini, ekspresi mereka berubah. Ya ampun, apa menurutmu jam malam sudah dimulai di Jiuhua? Sial, sial. Wang Tai menginjak kakinya dan berkata, apakah ini berarti aku tidak bisa pergi? Tuan, mereka memandang Funky dengan sedih. Kita bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan kami menginapkan. Funky terdiam. Apakah anak-anak ini ingin menarik semua malam di toko aku? Sayangnya, warnet ini tidak menyediakan layanan semalam. Dia bersikeras, kalian semua terlihat kaya dan jelas bukan dari keluarga biasa.
Paling buruk kamu harus membayar denda penjaga kota. Berlemak, kamu bisa tidur di lantai atas. Petik 2. Su Zixin baru saja melihat Funky mengatasi jebakan yang tak terhitung jumlahnya dan mempelajari metodenya. Dia menutup toko sama seperti aku akan mencobanya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Funky dengan menyalahkan di matanya. Kami menyaksikan kamu bermain untuk waktu yang sangat lama dan nyaris tidak bermain sendiri. Tidak bisakah kamu membiarkan kami bermain sedikit lebih lama? Petik 2. Wajah Funky segera menjadi gelap ketika dia berkata, aku tidak menuduhmu mengawasiku dan mencuri teknikku, jadi mengapa kau menyalahkanku? Su Zixin sangat marah sehingga dia menjulurkan jari telunjuknya yang panjang dan seperti mutiara dan berkata, hanya untuk 1 jam lagi. Funky menjawab, tunggu sampai toko dibuka kembali di pagi hari. Kamu benar-benar ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, bukan? Lisi marah. Song Qingfeng menghentikannya. Song Qingfeng hanya merasa bahwa toko ini misterius sebelumnya, tetapi dia sekarang tahu bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Funky setelah melihatnya bermain. Kamu seharusnya tidak bertindak gegabah. Song Qingfeng melanjutkan. Juga, rasakan kekuatanmu sendiri. Kekuatan. Lisi dan pendatang baru lainnya membeku sesaat setelah mendengar apa yang dia katakan. Kemudian, mereka merasakan bahwa kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis. Apa yang terjadi? Wajah mereka berubah dari terkejut menjadi sangat terkejut. Song Qingfeng melirik Funky dan berkata, aku pikir pemiliknya harus menjelaskan ini. Realitas virtual. Funky tahu ini akan terjadi, jadi dia segera menunjuk layar komputernya dan berkata, level kamu akan naik ketika kamu bermain game. Ketika itu terjadi, kekuatanmu sendiri akan sedikit meningkat juga. Petik 2. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum berkata, tapi karena ini adalah dunia virtual, kamu dapat memulai kembali setelah mati. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, sudah cukup mengagumkan sehingga mereka bisa memulai kembali setelah sekarat. Game ini juga dapat meningkatkan kekuatan aku. Tapi jika kamu dalam pertempuran terlalu lama dan terlalu stres secara mental, itu akan berbahaya bagi tubuh kamu dalam kehidupan nyata, kata Funky dari pengalamannya sendiri. Aturan di tokoku tidak ditentukan tanpa alasan. Baiklah, Su Zixin menatap Funky dengan getir sebelum akhirnya berkompromi. Kemudian, dia dengan enggan meninggalkan toko. Kita harus pergi juga, Song Qingfeng juga berkata dengan enggan. Lisi dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi, ayo pergi. Lisi menundukkan kepalanya dan menghela nafas saat dia menghibur dirinya sendiri. Hanya 1 malam, waktu akan berlalu dengan cepat. Permainan ini sangat menarik, aku tidak bisa berhenti memainkannya. Lisi berkata kepada teman-temannya setelah sekelompok pemuda meninggalkan toko Funky. Tentu saja, jawab Lin Sao dengan gembira. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa permainan seperti ini ada. Oh, benar, Ping, kemana kamu pergi? Apakah kamu melihat anjing zombie? Seseorang berkata, dan orang-orang dalam kelompok mengalihkan perhatian mereka kepada anak bungsu. Bocah ini mengangguk dan menjawab, ya. Saat bermain, Ping ngeri, tetapi dia juga merasa sedikit bersemangat. Sebagai tuan muda dari keluarga kaya, dia mungkin akan membasahi celananya jika dia dikelilingi oleh zombie seperti yang ada di dalam game. Namun berbeda dalam permainan, meskipun dia mengalami teror monster, dia tidak perlu takut. Membunuh beberapa orang, tambahnya, mengagumi keberaniannya sendiri sekarang. Beginilah seharusnya seorang pejuang berperilaku. Dia pikir. Tidak buruk, Lin Sao tertawa terbahak-bahak, lupa bahwa dia sangat takut dengan zombie saat pertama kali wajahnya berubah menjadi hijau dan dia hampir muntah. Aku pikir monster yang dibunuh pemiliknya jauh lebih menakutkan. Mereka mengobrol ketika mereka berjalan maju. Aku pikir mereka disebut pemburu, kan? Mereka sangat kuat, zombie memang terlihat menyeramkan, tapi kekuatan mereka tidak ada bandingannya dengan para pemburu. Petik 2. Oh, dan zombie dulunya adalah manusia. Song Qingfeng tiba-tiba teringat bahwa suatu kali, ia digigit zombie dan menjadi salah satunya. Aku ingin tahu seperti apa pemburu itu dulu, gumamnya. Aku tidak tertarik pada semua itu. Aku hanya iri dengan gadis itu, keluh Su Luo. Itu sangat tidak adil. Apakah kamu ingat senapan itu? Berapa kali kita mati dalam perangkap itu? Kami semua mencoba semua yang kami bisa, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkannya. Lihat dia ketika dia jatuh ke dalam perangkap itu. Rekan satu timnya menyelamatkannya, dan dia mengambil pistol. Petik 2. Jika kita mendapatkan senjata itu bersama dengan pemilik Magnum, aku pikir kita akan bisa bertahan nanti di dalam permainan juga. Aku pikir juga begitu, pistol itu tidak bisa dijangkau. Song Qingfeng menggosok dagunya saat percikan kebijaksanaan muncul di matanya. Aku pikir itu hanya jebakan, menunggu kita masuk. Tapi sekarang sepertinya,
Jill mengatasi jebakan itu karena dia selamat, kita juga bisa mengalahkan jebakan itu juga, kan? Petik 2. Mereka terus berbicara di antara mereka sendiri. Mereka dulu pernah mendiskusikan seni bela diri sebelumnya, tapi entah bagaimana, yang mereka bicarakan hanyalah Resident Evil sekarang. Kembali di kafe internet, Funky dengan cepat membersihkan tempat itu berkat bantuan Wang Tai. Apakah aku bisa mendapatkan senapan juga? Setelah membersihkan, Wang Tai memikirkan pistol lagi dan memutuskan untuk bertanya karena semua orang sudah pergi. Tentu saja, kata Funky. Bermain sebagai Jill sedikit lebih mudah, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Dia tidak ingin merusak plot, tetapi dia dalam suasana hati yang baik dan memutuskan untuk memberikan beberapa petunjuk penting. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Wang Tai berbinar gembira. Aku mendapatkannya. Kamu mengatakan bahwa jika aku menemukan senapan yang rusak di mansion dan menggantinya dengan yang baik, aku tidak akan memicu jebakan. Petik 2. Dia bertepuk tangan dan berkomentar, itu ide yang bagus. Bagaimana kamu memikirkannya? Petik 2. Aku tidak. Funky tersenyum dan menjawab. Sesuatu yang disebut walkthrough berhasil. Panduan, Wang Tai bingung. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 15 Bahasa Indonesia. Kota Jiuhua terkenal dengan para pejuangnya. Seperti sebuah puisi, ada 10.000 jenis anggur di Jiangnan, dan ada banyak pejuang di Jiuhua. Ketika mereka dari kota ini bertemu satu sama lain, mereka akan duduk dan menikmati minuman bersama. Di samping kuda jantan pemberani, menara tinggi, dan dudukan pohon willow hijau. Puisi ini menggambarkan kota Jiuhua dengan sempurna. Yunsan Tavern. Kedai seperti ini ada di seluruh kota Jiuhua. Yunsan Tavern tidak terkenal, tetapi harganya sangat masuk akal. Sebagian besar pejuang menikmati minuman sesekali, sehingga mereka sering mengundang teman-teman mereka untuk menikmati 1 atau 2 cangkir di kedai ini sambil mendiskusikan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Itu adalah bentuk hiburan yang populer di Jiuhua. Secara alami, pejuang seperti Liang Xi, yang bukan bagian dari pasukan apapun tetapi kuat, memiliki beberapa teman yang berpikiran sama. Ayo, minum. Mereka minum secangkir anggur, satu demi satu, menunjukkan kepribadian mereka yang seperti prajurit. Aku ingin tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di kota Jiuhua baru-baru ini. Seorang pria berumur 40 atau lebih, yang memiliki janggut dan membawa pedang panjang di punggungnya, tertawa keras. Pedang pemotong logamku menjadi berkarat. Haha, kau benar. Pria lain dengan cambang menimpali, Kakak Liang, apakah kamu memanggil kami hari ini karena kamu dalam masalah? Atau karena kamu punya pekerjaan untuk kami? Petik 2. Kemudian, pria yang sama menepuk dadanya dan menyatakan, katakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Kita semua bersaudara, jadi kamu tidak harus bersikap sopan. Liang Xi membuat roti panggang lagi untuk mereka sebelum dia menjawab sambil tersenyum, kamu salah, saudara-saudaraku. Aku memanggil kamu berdua di sini hari ini untuk memberitahu kamu tentang beberapa berita. Petik 2. Apakah ini sesuatu yang baik? Lalu, dia mulai menjelaskan Resident Evil kepada mereka. Begitu orang-orang di sekitar mereka mendengar Liang Xi mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, mereka mulai menguping dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kediaman iblis, permainan, kamu memasuki dunia lain. Petik 2. Tidak ada seorang pun, termasuk penyadap yang menguping, mengerti apa yang dibicarakan Liang Xi. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin membingungkan mereka. Ini seperti dunia yang ada dalam novel. Aku mendengar apa yang kamu katakan, tetapi tidak peduli seberapa nyata hal-hal ini, mereka pasti palsu, kata pria parubaya dengan janggut. Apa yang kamu katakan membuatku penasaran, tapi kita berdua tidak berada di usia bermain game lagi. Setelah mendengar ini, Liang Xi menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya permainan yang menyenangkan. Aku tidak dapat menjelaskan manfaat sepenuhnya dari hal itu sekarang, tetapi mari kita coba. Aku sedang menuju ke sana sekarang, maukah kamu ikut denganku? Petik 2. Tapi, teman-temannya mulai ragu. Mereka akan pergi bersamanya untuk melakukan hal lain, tetapi untuk bermain game. Sangat tidak masuk akal. Tolong jangan salah paham, Liang Xi menjelaskan setelah melihat keraguan mereka. Aku mengakui bahwa game ini bagus tapi itu sangat bermanfaat untuk Ki dan keterampilan bertarung seorang prajurit. Jika bukan karena itu, aku tidak akan merekomendasikan hal ini kepada kalian berdua. Petik 2. Tentu, setelah berpikir, mereka mengangguk. Namun, lelaki berjanggut itu menambahkan, kami tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan, jadi sebaiknya kita pergi bersama kamu. Tetapi, izinkan kami untuk membuat semuanya menjadi jelas, kami hanya akan pergi ke sana untuk menonton. Game anak muda mungkin tidak cocok untuk kita. Petik 2.
Liang Xi berulang kali mengangguk sebelum mereka bertiga membayar, bangkit, dan pergi. Ini sangat aneh dan misterius. Setelah melihat mereka pergi, para prajurit menguping saling memandang dan bergumam, apa itu zombie, pistol, dan tim Alpha? Haruskah kita pergi bersama mereka? Para prajurit saling melirik. Ayo pergi, Lingyun Academy adalah salah satu dari 4 akademi terhebat di Dajin. Prajurit dan individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk belajar, dan banyak guru seni bela diri mengajar di sini. Siswa akademi dibagi menjadi 4 rumah, surga, bumi, Xuan, dan Huang. Siswa yang baru diterima pertama kali ditempatkan di rumah Huang. Kemudian, mereka dibagi ke dalam kelas yang berbeda sesuai dengan nilai ujian mereka. Hari ini adalah hari pertama kelas bagi siswa baru. Ada 40 siswa di kelas A dari rumah Huang, dan semua orang di kelas ini termasuk yang teratas dalam ujian masuk, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Beberapa siswa sudah melunakkan tubuh mereka dan mengembangkan prajurit Qi, menjadi prajurit sejati. Kelas ini termasuk Song Qingfeng. Mampu berada di kelas ini berarti dia jenius di antara para jenius, tapi dia tidak menyadarinya. Selama istirahat, siswa lain pergi untuk bertanya kepada mentor mereka tentang pelatihan sementara Song Qingfeng dan teman-temannya duduk dan mulai mengobrol. Qingfeng, jika kita meniru teknik Jil dan menemukan teman satu tim yang akan berjaga di luar, apakah kita bisa mengatasi jebakan itu? Tidak, Song Qingfeng segera membatalkan saran ini. Aku tidak tahu apakah kalian berdua memperhatikan. Pistol Bari terlihat mirip dengan Magnum Revolver pemilik toko tetapi lebih kuat. Rekan satu tim reguler tidak akan memiliki senjata seperti itu. Petik 2. Sebenarnya, aku menemukan seorang wanita muda dari Bravo Team bernama Rebecca kemarin. Dia punya pistol biasa, lanjut Song Qingfeng. Jika senjata ini bisa menghancurkan jebakan, aku akan melakukannya sendiri. Mengapa aku mengandalkan orang lain? Petik 2. Saudara Song, kamu sudah menemukan teman satu tim. Lin Sao dan Suluo berseru, bagaimana kamu menemukannya? Bagaimana dia dibandingkan dengan Bari? Petik 2. Dia sangat lembut, meskipun dia tidak sekuat Bari, dia bisa menyembuhkanmu saat kau terluka. Dia juga tahu di mana penangkal zombie disembunyikan. Petik 2. Kakak Song, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Mata yang lain memancarkan cahaya hijau. Seorang gadis cantik sangat penting saat mencari petualangan. Jamu dan obat-obatan yang mereka gunakan untuk penyembuhan langka, apalagi serum darah yang menyembuhkan racun zombie. Aku tidak percaya kau menyembunyikan ini dari kami. Kakak Song, beritahu aku di mana aku bisa menemukannya. Petik 2, petik 2. Mereka bertiga mengobrol dengan antusias sementara siswa lain di ruangan mendengarkan dengan bingung. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah kuning berjalan dan membungkuk di Song Qingfeng. Kakak Song, akademi ini mengungkapkan peringkat semua siswanya segera, kan? Bahkan sebelum dia selesai, 3 pasang mata menatapnya. Tidak tertarik. Bocah berjubah kuning itu tampak canggung. Mereka yang diterima di Lingyun Academy adalah individu yang sangat luar biasa. Jika seseorang bisa masuk ke daftar surga, bumi, Xuan, atau Huang, dia tidak hanya akan menjadi terkenal di wilayah Jiangnan, mereka juga akan diakui oleh akademi. Bagaimana datang lagu Qingfeng dan yang lainnya tidak tertarik di dalamnya? Dia tidak percaya. Apa itu zombie dan pemburu? Semua orang mengerti definisi kata-kata ini, tetapi tidak ada yang tahu apa arti kata-kata ini dalam konteks ini. Selain pemuda berjubah kuning itu, yang lain yang ingin berteman dengan Song Qingfeng semuanya pergi dengan kecewa. Mereka tidak bisa bergabung dengan percakapan grup. Aneh, apakah sesuatu yang baru terjadi di kota Jiuhua yang tidak kita ketahui? Para siswa saling memandang, sangat penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Shotguns dan Bravo Team adalah kata-kata yang belum pernah mereka dengar. Semakin mereka memikirkannya, semakin tertarik mereka. Seseorang menyatakan, nanti aku akan menyelidiki dan melihat apakah ada sesuatu yang baru terjadi di kota Jiuhua. Zixin, kamu baru saja keluar dari mediasi. Kamu mungkin tidak tahu bahwa novel paling populer saat ini, Celestial Warrior, keluar dengan bab ke-8. Seorang gadis mengenakan gaun hijau, sekitar 17 atau 18 tahun, berjalan di depan Su Zixin. Lonceng emas di pergelangan tangannya berdentang saat dia melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang. Ayo kita beli bersama sekarang. Mungkin nanti, Su Zixin menggelengkan kepalanya. Hei, Zixin, apakah kamu tidak suka novel itu? Petik 2, Su Zixin tersenyum. Di masa lalu, dia akan berlari untuk membelinya segera setelah novelnya keluar, tapi sekarang, untuknya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Resident Evil. Selain itu, novel hanya untuk hiburan, dan dia hanya akan membacanya selama hari libur. Dia harus fokus pada peningkatan keterampilan bertarungnya.
Dengan bermain Resident Evil, dia bisa berlatih dan dihibur pada saat yang sama. Jika kamu ingin membacanya, kamu harus pergi membelinya. Aku menemukan sesuatu yang lebih menarik kemarin. Petik 2. Sesuatu yang lebih menarik, gadis berpakaian hijau memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apa itu? Su Zixin menunjuk ke depannya. Di sini, baru kemudian gadis itu menyadari bahwa itu adalah toko kecil. Tapi toko belum buka. Setelah melihat ini, wajah Su Zixin menjadi suram. Bukankah pemilik mengatakan waktu pembukaan adalah 8 pagi? Sudah jam 9 pagi, dan toko belum buka. Selain itu, dia juga melihat banyak orang menunggu di luar pintu. Salah satu dari mereka adalah prajurit jangkung dan gemuk yang memberikan petunjuk padanya kemarin. Dia menunjuk ke pintu dan bertanya, mengapa toko ini belum buka? Liang Si tersenyum pahit, aku juga tidak tahu, seperti ini ketika aku sampai di sini. Keberuntungan yang busuk, pria dengan cambang menempatkan tangannya di pinggangnya. Aku pikir kita harus membagi toko ini dengan kapak. Saudara Wu, jangan terburu-buru. Liang Si segera menarik temannya kembali. Wu San memiliki temperamen panas, jadi Liang Si benar-benar takut dia akan menghancurkan toko ini. Memang, toko belum dibuka karena Fangqi baru saja bangun dari tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing bolak-balik sebelum melihat sekeliling kamarnya. Hei, mana yang gendut? Aku pikir aku mendengarnya berkata. Dia tiba-tiba ingat bahwa sekitar jam 8 pagi, Wang Tai membangunkannya untuk memberitahunya bahwa dia akan pergi ke Akademi Lingyun. Setelah mendengar itu, Fangqi langsung kembali tidur. Setelah tidur sebentar, dia melihat jam dan menyadari bahwa sudah hampir jam 9 pagi. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya, mencuci wajahnya, dan menyikat giginya. Butuh 20 menit untuk bersiap-siap. Baru kemudian ia turun dan membuka kunci kafe internetnya. Ketika dia melakukannya, dia melihat beberapa wajah muram menatapnya. Fangqi membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu di sini, sepagi ini? Dia bertanya pada 5 orang di luar tokonya. Dini, wajah semua orang semakin gelap. Apakah kamu pemilik toko ini? Pria parubaya dengan cambang mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Fangqi. Matanya menyipit dan dia memancarkan energi berbahaya. Aku, jawab Fangqi dengan bingung. Aku tidak menyinggung orang ini, mengapa dia menatap aku dengan penuh permusuhan? Kakak Wu, ayo, mainkan permainannya dulu. Ayo mainkan permainannya dulu. Liang Si dengan cepat menariknya kembali dan menjelaskan, saudaraku, Wu San, memiliki temperamen yang panas, jadi tolong jangan marah padanya, pemilik toko. Ayo masuk ke dalam. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 16 Bahasa Indonesia. Pria dengan janggut menepuk bahu Wu San dan berkata pelan, ayo masuk dan lihat dulu, jangan mempersulit saudara Liang. Petik 2. Baru kemudian Wu San dengan enggan menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Jika aku tahu bahwa aku menunggu selama ini untuk tempat yang menipu pelanggannya, jangan salahkan aku jika aku hancurkan toko ini berkeping-keping. Kakak Wu, kami mengatakan itu berkali-kali. Liang Si tidak terkejut sama sekali ketika dia menarik Wu San, yang masih melambaikan senjatanya di udara. Ayo masuk dan bermain dulu. Petik 2. Kamu membuka sangat terlambat hari ini, kata Su Zixin karena dia sedikit tidak bahagia. Tetapi Fangqi hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan menjawab, aku terlalu lelah kemarin. Apa bagusnya toko ini? Kami menunggu di luar selama setengah jam. Gadis berpakaian hijau yang datang bersama Su Zixin mengeluh. Saat itu, mata Liang Si dan Su Zixin menyala setelah melihat bagian dalam toko. Awalnya, mereka khawatir bahwa tidak akan ada cukup komputer untuk dimainkan semua orang. Tetapi ada 11 komputer di toko, semuanya ditempatkan secara teratur. Ada begitu banyak, teriak Su Zixin terkejut. Aku punya beberapa malam terakhir, jawab Fangqi. Dia tidak akan memberitahu yang lain bahwa sistemnya melakukan peningkatan lagi di kafe internetnya tadi malam. Tidak heran kamu membuka terlambat hari ini. Orang-orang di luar pintu akhirnya mengerti mengapa Fangqi ketiduran dan tidak menyalahkannya lagi. Liang Si bahkan meminta maaf kepada Fangqi. Aku benar-benar minta maaf. Kamu punya begitu banyak komputer. Pasti butuh waktu yang lama dan kerja keras. Petik 2. Jelas bahwa dia masih asing dengan kata komputer. Fangqi tidak lelah karena sistemnya bertanggung jawab atas segalanya. Tetapi setelah mendengar apa yang Liang Si katakan, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Tidak apa-apa. Kemudian, Liang Si dan Su Zixin keduanya duduk dan membuka Resident Evil. Zixin, silakan bermain dulu, kata gadis yang datang bersama Su Zixin dengan kecewa. Antisipasinya segera menghilang setelah melihat betapa kecilnya toko ini. Dua pria di belakang Liang Si juga berkata, kami akan menonton pertama juga. Mungkin itu hanya metode penipuan.
Saudaraku Liang, jangan biarkan dirimu ditipu. Petik 2. Seorang pria berjubah ungu gelap yang bergaya mengikuti seorang pria berbaju hitam sampai ke kafe internet Funky. Apakah kamu yakin Zixin akan datang ke tempat seperti ini? Tanya pria dengan wajah sangat tampan ini. Tuan muda Sue, aku bersumpah itu benar. Lelaki hitam itu berkata dengan suara rendah, orang-orangku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa Zixin datang ke sini sendirian daripada berlatih keterampilannya di Akademi Lingyun? Aku tidak tahu tentang itu, pria berkulit hitam menjawab dengan canggung. Pria tampan itu membuka pintu dan berjalan masuk. Seperti yang diharapkan, dia melihat Su Zixin duduk di kursi yang paling dekat dengannya. Lalu, dia mengeluarkan kotak halus dari sakunya dan berjalan menghampirinya. Dia berdeham sebelum memanggil namanya, Zixin. Tidak ada respon, dia memanggilnya lagi, Zixin. Baru saat itulah Su Zixin mendengar seseorang memanggilnya. Dia berbalik tetapi ekspresinya berubah segera setelah melihat bahwa itu adalah dia. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di tempat seperti ini? Oh, dan mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu meninggalkan menara seni bela diri? Pria tampan itu menjawab dengan canggung ketika mendengar pertanyaannya, tetapi dia masih menyerahkan kotak kecil di tangannya. Ini adalah Tianxin Elixir, ini sangat baik untuk ki prajurit kamu. Aku ingin memberi kamu satu begitu aku mendapatkannya kemarin. Petik 2. Aku tidak wajib memberitahu kamu ketika aku meninggalkan menara seni bela diri dan kemana aku pergi setelah itu, jawab Su Zixin. Pria ini mengikutinya kemana-mana, seperti seekor lalat. Setelah mendengar ini, wajah pria tampan itu menjadi semakin canggung. Aku khawatir tentang kamu. Pria tampan itu jelas gelisah ketika dia menunjuk ke sekeliling ruangan. Lihatlah semua orang ini di sini. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu tinggal di toko yang rusak seperti ini? Apa yang bahkan dilakukan tempat ini? Petik 2. Untuk apa kamu memanggil, rusak? Su Eming, biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak memiliki hak untuk memerintah aku hanya karena keluarga kami dekat. Wajah Su Zixin menjadi gelap. Jika bukan karena toko ini, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Pergi sekarang. Su Eming membeku sesaat, tidak yakin mengapa Su Zixin menendangnya seperti itu. Meskipun emosinya tidak baik, dia tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Zixin, tapi... Kau benar-benar tidak seharusnya memanggilku, Zixin, pergi. Oh, dan aku tidak bisa menerima sesuatu yang mahal seperti Tianxin Elixir, kamu harus menyimpannya sendiri. Petik 2. Lupakan saja, Zixin, mengapa kamu marah pada pria seperti dia? Kata gadis di sebelah Su Zixin. Abaikan saja dia. Baru kemudian Su Zixin mendengus dan kembali ke kursinya. Kemudian, dia berkata kepada Funky, Tuan, tolong usir orang ini. Su Eming benar-benar kaget. Apa yang sedang terjadi? Selain itu, mengapa Shen Qingqing ada di sini juga? Funky juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu pemilik toko ini. Pria tampan itu akhirnya memperhatikan Funky. Setelah menyadari bahwa Su Zixin telah meminta pemilik untuk mengusirnya, ekspresinya menjadi gelap. Ini masalah pribadi di antara kami. Aku sarankan kamu menjauh dari itu. Atau yang lain, toko kumuh kamu yang kumuh tidak akan ada untuk waktu yang lama. Petik 2. Kamu pasti salah, kata Funky dengan sangat serius, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Toko kami sebenarnya sangat mewah, ini bukan jadwal atau suram. Petik 2. Setelah mendengar ini, pria tampan itu mulai tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Dia memandang Funky dari atas ke bawah dan mencibir, apakah kamu tahu apa artinya, high-end? Kemudian, dia melirik papan tulis di dekat pintu dan menambahkan, apakah kamu pikir kamu orang kelas atas hanya karena kamu menagih lebih banyak? Kamu sangat bodoh, meskipun aku tidak tahu definisi kamu tentang kata ini, kata Funky sambil menunjuk komputer di belakangnya dan berkata, kembali ke kota asalku. Ada sesuatu yang disebut kemewahan rendah. Petik 2. Kemewahan rendah. Su Eming dengan hati-hati memikirkan arti di balik kata-kata ini. Kosa-katanya terdengar baru dan menarik, tapi ini hanya toko kecil di sudut kota, bukan? Apa yang istimewa dari tempat ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana tempat ini mewah rendah? Baru kemudian pria tampan melihat layar di depan Su Zixin. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menonton sesuatu? Petik 2. Alih-alih melatih keterampilannya, dia datang ke sini untuk menonton ini. Dia pikir. Dia tidak menonton apa-apa, Funky menjawab. Dia memainkan permainan. Bermain. Pria tampan itu memandang Funky dengan bingung. Funky tertawa dan bertanya, apa hubungan Mesu denganmu? Apakah kamu menyukainya? Petik 2.
Mendengar ini, pria itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan bangga, keluargaku dan keluarga Zixin dekat, dan kami berdua belajar di Akademi Lingyun. Kami adalah pasangan yang sempurna untuk satu sama lain. Fang Qi hampir tertawa. Seorang gadis seperti Su Zixin pasti memiliki banyak orang yang mengejarnya, dan lelaki ini tampaknya menjadi salah satu dari mereka. Karena itu, dia menepuk pundak pria itu dan berkata, anak muda, bukan itu yang kau pilih sebagai gadis. Angkat perempuan. Su Eming tidak mengerti apa yang dibicarakan Fang Qi. Ngomong-ngomong, kamu harus mengembangkan hobi yang sama dengannya, kata Fang Qi sambil menunjuk monitor Su Zixin. Ini, Su Eming mencibir, apa bagusnya ini? Ada pepatah terkenal di kota asalku, kamu bukan ikan, jadi bagaimana kamu bisa memahami kebahagiaannya? Fang Qi menjawab, kamu bukan dia, jadi bagaimana kamu tahu apakah dia suka atau tidak? Petik 2. Setelah mendengar ini, Su Eming memikirkannya sejenak sebelum berseru dalam benaknya, prinsip yang sangat dalam. Bisakah pemiliknya menjadi individu yang luar biasa? Jika kamu membuatnya mengagumi kamu melalui hobinya, maka masa depannya ada di tangan kamu. Fang Qi melihat Su Eming berpikir dan memutuskan untuk menyerang sementara setrika panas. Kamu gagal mengakui hobinya dan bahkan mengkritiknya. Siapapun akan marah karenanya. Mencoba menjemput perempuan seperti itu tidak akan berhasil. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Su Eming berbinar saat dia memberi jempol pada Fang Qi. Mendengarkanmu berbicara sama dengan membaca buku selama 10 tahun. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Petik 2. Kemudian, Fang Qi membuka Resident Evil dan memasang headset realitas virtual pada Su Eming. Rasakan sendiri. Tentu saja, ingatlah untuk membayar. Petik 2. Kediaman iblis. Layarnya gelap. Tiba-tiba, Su Eming merasa semua yang ada di dekatnya berada sangat dekat seolah-olah dia bisa menyentuh semuanya sebelum dia. Dia merasa seperti memasuki dunia di layarnya. Tidak seperti dunia yang dia tinggali saat ini, ada berbagai macam senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan zombie mengerikan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bahaya ada di mana-mana, segera menarik minatnya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Fang Qi dengan bermain. Apakah ini benar-benar hanya permainan? Bukankah kamu sudah mati beberapa kali? Jika kamu tidak bermain game, bagaimana kamu hidup kembali? Petik 2. Benar, benar, Su Eming mengangguk dengan gembira. Ini benar-benar permainan. Sebagai seorang lelaki bergengsi dari keluarga kaya, ia layak bermain game yang tidak pernah didengar atau dipikirkan orang lain. Ini benar-benar mewah. Lihat aku bunuh semuanya di sini. Lalu, Zixin pasti akan jatuh cinta padaku. Petik 2. Setelah melihat ekspresi Su Eming, Fang Qi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia sangat mudah ditipu. Tapi, Fang Qi menyentuh hidungnya. Bermain game ini bukan tipuan, kan? Kemudian, Fang Qi melihat beberapa orang menyelinap di luar tokonya. Haruskah kita masuk? Seorang prajurit yang memakai satu set baju besi hitam berkata dengan suara rendah, mereka sudah di dalam begitu lama dan belum keluar. Haruskah kita masuk juga? Lihat, orang lain masuk. Segera, 6 orang lagi datang ke kafe internet. Mereka adalah 4 anak laki-laki dan 2 perempuan, semuanya berusia 16 atau 17 tahun. Bocah laki-laki yang berdiri di depan berkata, Song Qingfeng dan yang lainnya menyebutkan Origins beberapa kali. Aku melakukan penyelidikan, dan ini adalah satu-satunya toko dengan nama ini. Petik 2. Mereka melihat sekeliling pada orang-orang yang sudah duduk. Ada layar di depan setiap pelanggan, dan konten di layar dipindahkan, itu sangat aneh. Apa yang dilakukan toko ini? Mereka menonton sebentar tetapi masih tidak tahu apa yang dilakukan tempat ini. Toko ini berbeda dari toko lain yang pernah mereka kunjungi. Bingung, grup tidak punya pilihan selain memanggil pemilik. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 17 Bahasa Indonesia. Tuan, Fang Qi merasa kesal, haruskah dia mempekerjakan seorang manajer? Dia baru saja duduk sebelum dipanggil lagi. Di depan tatapan ingin tahu semua orang, Fang Qi mengajari mereka cara bermain game. Aku bisa menggunakan kenyataan virtual ini untuk merasakan sendiri game itu. Bukankah pemiliknya hanya mengatakan sesuatu tentang zombie dan krisis biokimia? Aku yakin Song Qingfeng dan yang lainnya berbicara tentang tempat ini. Petik 2. Ini sangat keren. Aku akan mulai bermain sekarang. Petik 2. Game ini luar biasa dan menarik. Namun, tidak semua orang langsung kecanduan game. 2 gadis yang datang dengan mereka tidak cukup berani untuk bermain. Monster-monster di dalam game terlihat sangat menyeramkan. Kamu bahkan tidak bisa membunuh mereka, kita hanya akan menonton sekarang. Wang Tai datang lebih awal hari ini. Dia ingin mencoba metode yang diajarkan Fang Qi padanya. Karena itu, dia berlari ke sini segera setelah kelas berakhir.
Beberapa saat kemudian, Song Qingfeng, Lin Shao, dan Su Luo tiba juga. Begitu mereka masuk, mereka melihat ada komputer tambahan di kafe internet. Masalahnya adalah, sebagian besar tempat sudah terisi, dan bahkan ada dua gadis berdiri di belakang sekelompok anak laki-laki. Tuan, Song Qingfeng segera bertanya, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Fang Qi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menjawab, aku tidak tahu, aku bermain di toko ketika semua orang ini masuk. Song Qingfeng berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tuan, kamu mungkin satu-satunya orang yang akan menjalankan bisnis seperti ini. Pemiliknya tidak cenderung ke tokonya, namun pelanggan terus berdatangan dan mengisinya sesuai kapasitas. Itu tampak mustahil, namun, itulah yang dilihat Song Qingfeng, membuatnya kehilangan kata-kata. Shen Qingqing sedang menonton Su Zixin memainkan Resident Evil 1. Meskipun Jill memiliki keterampilan menembak, Su Zixin tidak terbiasa dengan senjata seperti itu. Dua anjing zombie berdiri di depannya. Dalam game asli, karakter utama tidak akan mengalami infeksi setelah terluka oleh zombie. Namun, dalam pembuatan ulang realitas virtual, cedera terkecil akan menyebabkan infeksi serius. Kecepatan infeksi tergantung pada tingkat keparahan cedera. Itu berarti bahwa para pemain perlu menemukan serum darah sebelum dia bisa terluka. Kedua anjing zombie itu cepat, dan Su Zixin jelas khawatir dan takut pada mereka. Selain itu, keterampilan senjatanya tidak begitu bagus, dan tembakannya tidak seakurat itu. Karena itu, dia berakhir dalam situasi yang sulit. Ini hanya dua anjing. Zixin, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan mereka? Shen Qingqing tidak bisa menahan mengeluh, aku pikir kamu mengatakan kamu adalah karakter utama di dunia ini. Lihatlah dirimu sendiri, kamu tidak terlihat seperti karakter utama sama sekali, dan pertempuran itu tidak cukup menarik. Petik 2. Di sisi lain toko, Liang Xi juga bertarung dengan hati-hati, dan Wu San mulai memarahinya. Benda ini terlihat menarik, tapi Brother Liang, jika itu aku akan memotongnya dengan kapakku sejak dulu. Petik 2. Liang Xi merasa canggung dan menjelaskan, kakakku, cakar zombie ini beracun, dan aku akan berubah menjadi monster seperti itu jika menyentuhku. Mereka sangat kuat dan menakutkan. Petik 2. Itu sangat membosankan. Mengapa kamu harus sangat berhati-hati saat melawan monster kecil? Ini tidak menyenangkan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Setelah tidur nyenyak, Fang Qi membunuh sekelompok monster kecil dan baik-baik saja secara keseluruhan. Namun, dia masih terluka saat membunuh monster ini. Di layar, petugas medis, Rebecca, merawat luka karakternya. Itulah sebabnya Fang Qi punya waktu untuk mengobrol dengan Song Qingfeng dan yang lainnya. Tuan, bisakah kamu memberikan tempat kepada kami? Lin Shao menggosok tangannya dan tersenyum. Kamu harus membiarkan kami bermain. Saudara Lin, apakah kamu lupa mengapa kita di sini hari ini? Sebelum Fang Qi bisa menjawab, Song Qingfeng menghentikannya sebelum berkata kepada Fang Qi, Pak, silakan dan bermain. Kami akan mengawasimu. Petik 2. Oh iya, Lin Shao sadar dan berkata, Tuan, kami masih menunggu kamu untuk melewati level, kamu harus bermain dulu. Petik 2. Fang Qi tertawa, kamu masih menunggu itu. Song Qingfeng menjawab, kami ingin melihat plotnya. Ini akan menjadi waktu bagi kami untuk sampai ke tempat kamu berada, jadi sebaiknya kita perhatikan kamu bermain terlebih dahulu. Petik 2. Tentu, Fang Qi tidak bisa menahan tawa, dia terkejut betapa tertariknya mereka pada plot. Fang Qi membunuh monster saat dia menjelaskan kepada mereka plot Resident Evil 1. Ada beberapa hal tentang Resident Evil 1 yang sulit dijelaskan kepada orang-orang di era ini, tetapi karena mereka telah memainkan game ini beberapa kali sekarang, mereka dapat dengan mudah mencerna informasi dasar. Aku kira kamu tidak tahu apa artinya, krisis biokimia, kata Fang Qi ketika ia mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya, berjudul, Peneliti Kehendak. Kemudian, dia menjelaskan kepada mereka, kamu mungkin semua menemukan dokumen ini, itu ditulis oleh beberapa peneliti, dan ada banyak kata-kata baru seperti, biologi, dan, virus. Anggap mereka sebagai ilmu kehidupan yang meneliti bentuk kehidupan. Setelah mendengar kata-kata yang tidak dikenal ini, mereka merasa seperti baru saja membuka pintu dunia baru. Ini hanya dunia ajaib, hei, bukankah itu Song Qingfeng dan teman-temannya? Kedua gadis muda melihat para pria ketika mereka melihat ke atas. Mereka mengawasi pemiliknya memainkan permainan. Pemiliknya sangat baik, dia membunuh zombie dengan sangat mudah. Mereka berkata, ditambah lagi, zombie yang dibunuh pemiliknya tidak hidup kembali. Petik 2. Dengan tingkat Fang Qi saat ini, membunuh zombie semudah memotong sayuran. Yang perlu ia berhati-hati adalah pemburu dan chimera. Semakin banyak monster yang dia bunuh, semakin tinggi level yang dia dapatkan.
Pada saat yang sama, ia juga menjadi lebih mahir dengan teknik pertempuran Kris. Lin Sao melihat kedua gadis itu juga dan bergumam pelan, ini si Xiao Yun. Aku pikir si Qi ada di sini juga. Petik 2. Abaikan mereka, kata Song Qingfeng. Toko pemilik ada di sini, dan mereka akan tahu cepat atau lambat. Fang Qi tiba di lift terakhir. Aku akan melawan bos, katanya saat karakternya membentang di lift. Bos, bingung, Song Qingfeng dan yang lainnya bergumam. Bos adalah nama lain untuk pemimpin monster, Fang Qi menjelaskan. Secepat itu, mereka berseru, ini baru beberapa hari, dan kamu sudah akan bertemu orang di balik semua ini. Orang di belakang konspirasi. Fang Qi tidak bisa menahan tawa, aku hanya setengah jalan di sana. Kejadian ini tidak mudah untuk diselesaikan. Petik 2. Itu sangat memakan waktu untuk memecahkan misteri di Resident Evil 1, tapi itu bukan masalah bagi seseorang yang sama terampilnya dengan Fang Qi. Dibandingkan dengan game Resident Evil lainnya, seri pertama tidak rumit sama sekali karena itu adalah misi pencarian dan penyelamatan yang sederhana. Namun, itu berisi banyak informasi lain tentang virus biokimia, zombie, konspirasi Umbrella, Itu sangat berarti bagi game Resident Evil nanti. Hanya ketika misteri di rumah yang membingungkan ini dipecahkan, serangkaian peristiwa lainnya akan terjadi. Itu adalah tirai yang meluncurkan dunia yang dilanda epidemi biohazard kepada semua pemainnya. Rumah kuno ini adalah tempat bos yang dominan di Resident Evil, Tyran, lahir. Fang Qi mengendalikan Kris ketika yang terakhir tiba di ruang penelitian yang penuh dengan segala macam peralatan. Momen ini akhirnya datang. Di dalam ruang penelitian, Albert Wesker mengetik sesuatu dengan cepat ke komputer di stasiun operasi utama. Wesker, bingung, Song Qingfeng dan teman-temannya memandang layar Fang Qi dengan lebih fokus. Mereka akrab dengan Kapten Tim Alpha. Dia membantu membimbing mereka, memberi mereka amunisi, dan bahkan memberi mereka petunjuk di sepanjang jalan. Dia adalah anak poster untuk kapten yang baik. Kris, aku bangga padamu. Wesker jelas merasakan kehadiran Fang Qi, jadi dia berkata sambil terus memasukkan data ke dalam komputer. Fang Qi tertawa ketika dia mengangkat bahu. Namun, dia tidak menjawab. Dia sudah sadar akan kebenaran, jadi dia tidak merasa perlu mengatakan apa-apa lagi kepada Wesker. Tiba-tiba, Wesker dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Fang Qi. Bagaimana ini mungkin? Orang di belakang konspirasi itu adalah Wesker. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan monster sebanyak ini. Apakah payung, nama organisasi jahat? Song Qingfeng dan yang lainnya tercengang. Mereka tiba-tiba ingat bahwa tim Alpha ada di sini untuk menyelidiki kasus orang hilang, dan Wesker membawa mereka ke mansion. Jika orang di belakang konspirasi itu adalah Wesker, bukankah ini konspirasi raksasa sejak awal? Sebuah konspirasi besar disembunyikan di bawah plot sederhana seperti itu. Tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Mereka gemetar ketakutan hanya memikirkannya. Mereka melihat Wesker menekan tombol di sampingnya. Kemudian, monster di belakangnya, yang semula berendam dalam tangki berisi cairan hijau, tiba-tiba berdiri. Itu adalah monster tinggi, berbentuk daging manusia yang tingginya lebih dari 2 meter. Otot-ototnya sangat kuat, dan cakarnya bahkan lebih tebal dan lebih kuat daripada para pemburu. Ujung cakarnya memantulkan cahaya logam yang dingin. Kehadirannya yang mendominasi memberi semua orang yang melihat layar merasakan tekanan. Apa-apaan ini? Tak satu pun dari mereka yang melihat monster yang menyeramkan seperti ini. Detiran, bos yang kamu harus berjuang untuk lulus level, kata Fang Qi saat ekspresinya menjadi tegas. Tanpa pertanyaan, Tyran adalah senjata biokimia yang paling mendominasi di Resident Evil, itu adalah karya para konspirator yang ambisius. Tyran yang ada di belakang Wesker tiba-tiba membuka matanya dan memecahkan kaca yang diperkuat di depannya menjadi berkeping-keping dengan gelombang cakar, menembus tubuh Wesker juga. Semua orang terkejut olehnya ketika mereka menyaksikan darah segar menetes dari cakar raksasa. Monster seperti apa itu? Segera, lebih banyak orang berkerumun di sekitar Fang Qi untuk menonton. Monster ini tampaknya lebih kuat daripada monster yang telah bertarung dengan yang lain. Tyran, nama yang sangat mendominasi. Penasaran, tatapan Shen Qingqing jatuh ke layar Fang Qi juga. Sepertinya antagonis utama. Tyran, nama yang sombong. Wusan tertawa ketika dia datang, ingin tahu siapa yang akan memberi diri mereka nama yang begitu sombong. Namun, ketika dia melihat Tyran tinggi setinggi 2 meter yang tampak menyeramkan di layar Fang Qi, hatinya hampir berhenti karena ketakutan. Itu adalah monster yang mengerikan dengan kesadaran nol. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 18 Bahasa Indonesia. Sang Tyran membuang tubuh Wesker seperti sampah, mengejutkan semua orang yang menonton layar Fang Qi. Wesker, meninggal, seru Song Qingfeng, terkejut oleh apa yang baru saja dilihatnya.
Dia meninggal begitu saja. Lin Sao dan yang lainnya juga kehilangan kata-kata. Mereka semua terkejut oleh kenyataan bahwa penjahat itu mati di tangan monster ini, begitu saja, memberi mereka perasaan tekanan yang tak terlukiskan. Namun, Funky tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka alur ceritanya. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan senjatanya. Sementara Tiran membunuh Wesker, Funky membidiknya dan menembakkan beberapa tembakan. Yang mengecewakan Funky, hanya satu tembakan menghantam Tiran, yang dengan cepat menggunakan cakar besarnya untuk melindungi hatinya. Peluru yang kuat hanya meninggalkan bekas kecil di cakarnya. Menutupi jantungnya dengan cakarnya, Tiran berjalan maju perlahan. Senapan tidak cukup untuk melukai. Tiran di depan mereka seperti tank berat yang perlahan mendekati musuhnya. Itu tidak harus menyerang untuk membuat pemain merasa tertekan. Pistol biasa tidak bisa melukai Tiran, dan senapan harus ditembakkan dalam jarak dekat agar bisa efektif. Karena itu, sangat berbahaya melawan Tiran dengan senapan. Funky membungkuk dan menyaksikannya bergerak. Pada saat itu, Funky memperhatikan bahwa Tiran sedikit mengangkat lengannya. Dia berguling kembali secara naluriah dan merasakan angin kencang bertiup melewati punggungnya. Tempat Funky awalnya berdiri berubah menjadi berantakan. Mesin dan peralatannya runtuh, dan bekas cakar tertinggal jauh di permukaan logam. Dalam game asli, lingkungan tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, pemain bisa berjalan di sekitar lab penelitian untuk menghindari serangan Tiran. Namun, dalam versi ini, Tiran dapat menghancurkan lab penelitian menjadi dua dengan hanya satu pukulan. 1 ton cairan hijau jatuh ke tanah, membuat lantai yang mengkilap menjadi basah dan licin. Pemain tidak punya cara untuk menghindarinya. Serangkaian terengah-engah terdengar di belakang Funky. Serangan yang mengerikan. Serangan ini setara dengan serangan Master Warrior. Itu hanya serangan biasa. Jika itu memiliki kelincahan lebih banyak, Master Warrior tidak akan bisa mengalahkannya juga. Petik 2. Dia bertarung dengan monster yang setara dengan Master Warrior. Banyak orang berkerumun di belakang Funky. Bahkan mereka yang bermain sendiri, termasuk Su Zixin dan Liang Xi, keluar dari permainan mereka untuk menonton Funky bermain. Dia mungkin punya senjata yang kuat, tetapi pemiliknya agak terlalu percaya diri, bukan begitu? Bayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu mendarat pada pemain alih-alih peralatan di lab penelitian. Funky menghela napas dalam-dalam. Jika dia tidak menghindari serangan itu dengan cukup cepat, dia akan langsung mati. Tiran bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu tinggi dan gemuk. Dengan satu langkah raksasa, ia menyusul Funky dan mengayunkan cakarnya ke arahnya lagi. Funky tidak berani bersantai. Dia dengan cepat menciptakan jarak antara dia dan Tiran sebelum dia menarik pelatuk senapannya tanpa membidik. Kekuatan senapan tidak begitu kuat ketika jaraknya tidak dekat. Itu bahkan tidak mampu menghentikan Tiran sejenak, memungkinkannya untuk dengan cepat mengejar Funky. Aku harus mengibaskannya. Funky menyipitkan matanya saat dia mengalami keterampilan tempur jarak dekat Tiran. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menjaga jarak dengan itu, menggunakan strategi kiting sehingga dia tidak akan terluka. Tiran dalam game aslinya akan mati setelah diajak bermain-main untuk sementara waktu oleh seorang pemain berpengalaman. Namun, meskipun pembuatan ulang realitas virtual dari permainan membuat Tiran bulkir, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukannya selain serangan sederhana. Tiran meletakkan cakarnya di depan hatinya saat perlahan berjalan menuju Funky lagi. Mungkin lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak ruang, tetapi tidak ada cukup ruang untuk pertempuran di lab penelitian. Oleh karena itu, Tiran akan memaksa Funky ke sudut cepat atau lambat. Pemilik sedang dalam kesulitan. Mata Song Qingfeng menyipit saat dia mengamati apa yang terjadi. Tempat ini sangat kecil, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan seorang prajurit master sejati tidak akan bertarung dengan monster ini secara langsung seperti ini. Pemiliknya benar-benar dirugikan. Petik 2. Benda ini terlihat sangat kuat, hanya seorang idiot yang akan melawannya secara langsung. Lin Sao menimpali. Wusan dan pria parubaya dengan janggut itu memiliki pengalaman terbanyak dalam kelompok. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala sebelum berkata, ini terlalu besar. Berjuang dalam pertarungan jarak dekat sama dengan mencari kematian. Petik 2. Ditambah lagi, jika pemain memilih Chris, dia tidak akan bisa menggunakan prajurit Qi. Pemiliknya bagus dalam permainan ini, tapi monster terakhir ini terlalu kuat. Semua orang yang menonton mengeluarkan hukuman mati kepada Funky. Saat itu, Tiran perlahan mengangkat cakarnya yang besar. Chris tidak akan bisa bertahan dari serangan ini, tidak peduli seberapa kuat dia. Sama seperti hidupnya tergantung pada seutas benang, Funky mengambil kesempatan ini untuk tiba-tiba memuat senapan dan berlari ke arah Tiran. Tindakannya mengejutkan semua orang, bukankah dia berlari menuju kematiannya?
Setelah melihat Funky berlari ke sana, ekspresi haus darah muncul di wajah Tiran saat tiba-tiba meraih cakar besarnya. Sekarang adalah kesempatanku. Mata Funky bersinar saat dia menurunkan tubuhnya, meluncur lurus di antara kaki Tiran. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan menembakkan senapannya. Bam, bam, bam. Funky, yang sekarang berada di belakang Tiran, membuat beberapa tembakan dengan senapannya. Masing-masing tembakan melukai tempat vital Tiran. Dia menghindarinya. Semua orang terkejut dengan bagaimana Funky berhasil menarik dirinya keluar dari jalan buntu ini dengan cara yang cerdas. Mereka tahu bahwa Funky tidak mengandalkan teknik prajuritnya. Sebaliknya, ia menunggu waktu yang tepat, memanipulasi musuhnya dengan sempurna dan memanfaatkan medan untuk keuntungannya. Singkatnya, dia terampil. Dia memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Pemiliknya sangat keren. Yun, pemiliknya sangat baik. Dia jauh lebih baik daripada saudaramu. Seorang gadis muda berkata pelan saat dia melihat Funky bermain. Zixin, mengapa pemiliknya bermain berbeda darimu? Shen Qingqing tiba-tiba berkata ketika dia sekarang berdiri di belakang kursi Funky entah dari mana. Pemiliknya terlalu baik. Wajah Su Zixin dipenuhi dengan kekaguman. Dia tidak berpikir dia sebagus itu. Apa bagusnya itu? Aku bisa melakukannya juga. Setelah mendengar pujian Su Zixin, Su Eming bergumam pelan. Apa yang kamu tahu? Su Zixin memutar matanya ke Su Eming. Jika kamu memilih Kris, kamu tidak akan bisa menggunakan prajurit Ki kamu. Apakah kamu punya nyali untuk mencobanya tanpa Ki kamu? Petik 2. Kamu tidak bisa menggunakan Ki. Dumpstruck, Su Eming menatap layar Funky. Bisakah orang biasa sejauh ini dalam permainan? Meskipun pistol tersedia, tidak peduli seberapa cepat kecepatan reaksi orang normal, dia tidak akan bisa bertahan dalam pertarungan dengan lawan kecepatan, kekuatan, dan level ini. Tanpa perhitungan yang tepat, pemain akan mati hampir seketika saat bertemu Tiran. Bagaimana menurutmu? Su Zixin akhirnya membalas dengan marah. Aku sangat berbakat, aku akan segera mencapai level ini. Su Eming segera berkata dengan percaya diri. Teruslah membunyikan klaksonmu sendiri. Saat itu, seseorang berteriak ketakutan. Mereka melihat Tiran berlutut di tanah, tetapi luka di tubuhnya menggeliat tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Jelas bahwa serangan Funky membawa perubahan pada Tiran. Perubahan ini mengejutkan semua orang karena mereka merasa hati mereka menggantung di tenggorokan lagi. Belum mati, bagaimana mungkin masih hidup setelah ditembak oleh senapan? Monster ini benar-benar dipenuhi dengan semangat. Mengerikan, setelah melihat kondisi Tiran saat ini, perasaan buruk merayap di benak mereka. Funky tahu apa artinya perubahan Tiran. Bentuk kedua. Dalam permainan aslinya, Tiran hanya akan berevolusi ke bentuk kedua setelah dipukul sampai memalsukan kematiannya. Funky ingin mencoba meledakkan kepalanya ketika memalsukan kematian, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain lebih dekat dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Dia menembakkan beberapa tembakan dan menyadari bahwa luka-luka di tubuh Tiran semakin menggeliat. Kecambah daging bahkan tumbuh pada luka-lukanya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pertahanan dan pemulihan Tiran menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Funky menggunakan semua pelurunya tetapi masih tidak bisa melukainya, apalagi membunuhnya. Sistem tidak hanya membuat game lebih realistis, tetapi juga membuat monster lebih kuat juga. Tidak ada celah yang jelas yang bisa dimanfaatkan oleh Funky. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Funky tahu sejak awal bahwa Tiran akan sulit dibunuh. Dengan kekuatan dan senjatanya saat ini, dia tidak akan bisa membunuhnya sebelum berubah menjadi bentuk kedua. Melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa melarikan diri. Tanpa ragu, Funky dengan cepat berlari keluar dari lab penelitian. Begitu berevolusi, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu tidak melawannya lagi? Yang lain menyaksikan Funky dan rekan satu timnya berlari keluar seperti orang gila, mereka tidak akan berhenti. Saat itu, lolongan yang menghancurkan gendang telinga terdengar. Lolongan itu begitu keras sehingga tanah bergetar, mengejutkan semua orang yang menonton Funky. Mereka meremehkan Tiran. Kemudian, serangkaian langkah kaki bergegas dan berat terdengar dari belakang. Tiran berhasil menyusul Funky. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Cepat dan pergi. Wajah Funky menjadi gelap saat ia mendesak rekan satu timnya menuju lift. Ini bukan game asli, jadi tindakan Tiran lebih dekat dengan kenyataan, itu bisa melakukan lebih banyak lagi. Semua orang dalam permainan adalah anggota pasukan khusus, jadi tidak ada yang membebani. Mereka semua bergegas ke lift dan dengan cepat mulai bergerak. Tiran terletak di lantai 4 ruang bawah tanah, jadi kelompok itu dengan cepat sampai ke lantai dasar menggunakan lift ini. Lihatlah apa yang dilakukan pemiliknya.
Funky mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menekan tombol kuning di atasnya. Dengan cepat, sinyal suar melambung ke langit. Ini seharusnya dipicu secara otomatis, tetapi Funky harus melakukannya sendiri dalam pembuatan ulang realitas virtual. Dia siap, jadi semua tindakannya cepat dan alami tanpa setitik keraguan. Seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak bisa membuang waktu. Pada saat yang sama, tanah di bawah Funky mulai bergetar hebat, dan sebuah lubang raksasa muncul. Apakah itu tiran? Itu berhasil. Bagaimana mungkin ada 4 lantai? Kemudian, seolah-olah itu menjawab pertanyaan mereka, bayangan mengerikan tiba-tiba melompat dari lubang ketika semua orang menyaksikan dengan tak percaya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 19 Bahasa Indonesia. Funky tahu plot dengan sangat baik sehingga dia mengendalikan semuanya dengan sangat presisi. 1 detik lebih lambat dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengirim suar sinyal. Saudara Wu, jika itu kamu, peluang kamu untuk menang seperti apa? Liang Xi, dengan ekspresi muram, bertanya pada pria dengan cambang. Sebelumnya, peluang aku untuk menang mungkin 70 hingga 80%. Ekspresi Wusan menjadi gelap. Sekarang, hampir mustahil. Serangan, pertahanan, kemampuan pemulihan, dan kecepatan monster itu telah berkembang begitu pesat sehingga menakutkan. Itu adalah monster sempurna yang tidak bisa dikalahkan. Wusan adalah pejuang yang paling terampil dalam kelompok, jika dia tidak berpikir dia bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin yang lain? Detiran terkenal karena suatu alasan. Itu terlalu kuat. Akan seperti apa wajah mereka jika mereka tahu bahwa ini hanya tiran generasi pertama? Funky menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengeluarkan Magnum revolvernya. Magnum revolver sangat kuat, cukup untuk melukai musuh dari jarak yang aman. Namun, tidak peduli seberapa berpengalamannya dia, Funky hanya menemukan total selusin Magnum round sepanjang permainan. Sekarang, dia hanya punya beberapa peluru tersisa. Funky menarik pelatupnya, menembakkan peluru raksasanya ke tiran. Namun, serangan ini sepertinya seperti jarum di laut, gagal membuat dampak. Rekan setimnya juga menembak tetapi peluru normal tidak berguna. Pemiliknya hampir kehabisan peluru. Dari orang-orang yang menonton, Song Qingfeng adalah yang paling berpengalaman dengan permainan. Dia juga orang yang tahu konsekuensi dari tidak memiliki peluru lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Qingfeng, yang lain semua menjadi khawatir untuk Funky. Selain itu, mereka melihat tiran menyerbu ke arah Funky dengan sekuat tenaga. Itu besar tetapi masih memiliki kelincahan yang hebat, itu mampu menghancurkan yang lemah. Akankah Funky dapat menghindari serangannya lagi? Semua orang menjadi khawatir ketika mereka mengawasinya. Saat ini, Funky sangat tenang. Dia memilih Chris karena keterampilan tempurnya. Meskipun ia bahkan tidak berada di puncak realem tubuh tempa, setelah sekian lama membiasakan diri dengan keterampilan tempur Chris, ia perlahan menyerap apa yang ia pelajari, menjadikannya miliknya. Selain itu, ia menggunakan pemburu untuk melatih dirinya sendiri, dan metode serangan mereka sangat mirip dengan tiran. Kedua tipe monster ini suka mencakar, merobek, menyerang, dan melemparkan diri ke musuh mereka. Levelnya lebih tinggi daripada semua orang di toko, dia level 23. Karena itu, kemampuan bertarungnya tidak bisa dihitung melalui metode biasa. Funky melompat tinggi ke udara sebelum melangkah di dinding di sebelah kanannya. Tubuhnya melengkung ketika dia menghindari tiran dengan 1 cm, memungkinkan dia untuk menarik pelatu pada revolum magnum lagi. Dia menembakkan 3 tembakan, tepat ke belakang jantung tiran. Bahkan dengan pembelaannya, tiran tidak tahan diserang terus-menerus oleh sesuatu yang begitu kuat. Itu terhuyung ketika darah segar keluar dari luka tembak. Kamu luar biasa, Tuan. Bagaimana mungkin dia masih hidup dalam keadaan seperti itu? Apakah pemiliknya masih manusia, melawan monster seperti ini tanpa menggunakan prajurit Qi-nya? Petik 2. Orang-orang di belakang Funky menatapnya dengan tak percaya, kaget bahwa dia bisa sekali lagi menghindari serangan tiran. Mereka tidak berpikir dia bisa sejauh ini tanpa menggunakan Qi-nya. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia harus tetap bangga pada dirinya sendiri. Kamu semua tidak melihat bagaimana pemiliknya hanya menggunakan belati untuk membunuh para pemburu. Lin Zhao mengoceh di belakang Funky, dia membunuh mereka begitu cepat. Dia menggunakan belati, apakah dia tidak takut terinfeksi? Dia agak terlalu percaya diri, bukan? Pernyataan Lin Zhao menyebabkan kegemparan di antara kerumunan lagi. Dia tidak punya peluru lagi. Tiba-tiba Song Qingfeng menunjukkan sesuatu yang penting. Yang benar adalah, setelah bermain game begitu lama, mereka perlahan-lahan memahami dunia di mana game itu berada.
Manusia tidak memiliki ki, jadi mereka menemukan berbagai senjata ampuh untuk melawan musuh-musuh mereka. Ketika mereka memiliki amunisi, mereka dapat dengan mudah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tanpa senjata dan amunisi ini, situasinya akan menjadi sangat aneh. Selain itu, bertarung monster dengan belati dalam pertarungan jarak dekat bukanlah pilihan yang bagus. Jika pemain tidak memperhatikan, tubuhnya akan segera hancur berkeping-keping. Itu terlalu sulit, meskipun mereka hanya melihat adegan di belakang Funky, mereka merasakan intensitas, dan merinding muncul di seluruh tubuh mereka. Funky berlari menuju arah berlawanan dari Tiran. Saat ini, Tiran berlutut di tanah, untuk saat ini tidak dapat mengejar Funky. Tapi, dia kehabisan peluru. Chris hanyalah manusia biasa tanpa ki, bagaimana dia bisa melawan monster seperti itu tanpa pistol? Lupakan, kita tidak perlu menonton lagi. Meskipun Funky menciptakan jarak yang cukup antara dirinya dan Tiran, yang lain semua menyaksikan dengan putus asa. Tiran terlalu kuat, Su Zixin menggelengkan kepalanya dan mendesah, kurasa Chris tidak bisa melewati level ini. Aku pikir aku mungkin harus mengganti Jill nanti juga. Petik 2. Song Qingfeng berseru juga, sepertinya Chris ada di sana untuk membantu kami membiasakan diri dengan permainan, pemilik bahkan tidak bisa melewati level. The Umbrella Corporation memiliki kemampuan untuk menciptakan begitu banyak monster yang kuat. Suara helikopter tiba-tiba beresonansi di langit saat suara terdengar. Funky mulai melambaikan tangannya di helikopter sebelum Tiran punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dia bersemangat. Seseorang melempar kotak panjang, persegi panjang dari helikopter, dan Funky berguling untuk segera mengambilnya. Aku mengerti. Dengan gembira, Funky berlari ke arah yang berlawanan. Dia tidak melarikan diri, sebagai gantinya, dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan item ini sebelum Tiran bisa menyerang lagi. Apa yang dilakukannya? Penonton, yang kehilangan harapan pada Funky dan berbalik untuk pergi, bingung dengan apa yang dia lakukan. Apa itu? Mereka menatap kotak persegi panjang hitam dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat 4 tong bundar mencuat dari kotak hitam. Baik sorotan logam dari barel dan barel perak itu sendiri memancarkan kekuatan yang mendominasi. Funky meletakkannya di bahunya. Ketika Tiran menyerbu ke arahnya, dia tidak goyah. Sebaliknya, dia menarik pelatuknya. Sambaran, sebuah roket ditembakkan dari salah satu tong. Roket itu setebal lengan Chris. Dengan api ekornya yang panjang, ia berlari maju bersama dengan suara keras. Sang Tiran tampaknya merasakan bahaya dan segera melindungi hatinya dengan cakar yang kuat. Kemudian datang ledakan raksasa, dan tanah mulai bergetar. Bintik-bintik daging yang tak terhitung jumlahnya meledak bersama dengan nyala api, dan gelombang udara panas memaksa Funky mundur beberapa langkah. Satu tembakan, tepat ke jiwa. Puas, Funky membalikkan barel dan meniup asap yang tidak ada. Kemejanya basah kuyup. Ini baik bahwa aku sudah berlatih sebelumnya. Funky tertawa ketika dia menghela nafas lega. Kafe internet terdiam, begitu sunyi sehingga pin drop pun bisa didengar. Tidak ada yang berpikir bahwa kotak hitam, yang tampak biasa di tangan Funky bisa sangat kuat. Ini adalah kekuatan senjata modern. Dibandingkan dengan senjata dingin seperti belati, senjata modern lebih fokus pada hasil. Ini adalah ledakan yang sangat indah, itu adalah romansa utama bagi pria. Mereka semua menatap layar dan menyaksikan Funky meluncurkan roket. Semua orang, bahkan pejuang utama, pejuang leluhur, dan pembudidaya besar, akan terpesona ketika dihadapkan dengan senjata seperti ini. Mereka semua berpikir. Dengan peluncur roket di bahunya, Chris naik ke helikopter dengan rekan satu timnya. Rumah mimpi buruk, sekarang di bawah mereka, kemudian meledak berkeping-keping. Rekan satu timnya kelelahan, Rebecca tertidur ketika Jill menyandarkan kepalanya di bahu Chris. Matahari merembes menembus awan, menyinari garis tajam Chris dan wajah yang sedikit berdarah. Pada saat itu, para penonton sepertinya telah melihat Tuhan. Dia begitu gagah dan mendominasi. Apakah ini akhir dari Resident Evil 1? Mereka sudah menantikannya begitu lama, dan akhirnya mereka melihatnya. Helikopter itu terbang ke langit biru, meninggalkan mereka adegan akhir yang sangat luar biasa. Tidak peduli seberapa menyenangkan suatu permainan, itu tidak menyenangkan sepanjang waktu. Melawan para pemburu itu sulit, menyelesaikan misteri itu sulit, bertarung terlalu lama melelahkan, dan terjebak pada satu tingkat menyedihkan. Namun, setelah melihat ini, mereka menyadari bahwa semua itu sepadan. Tidak semua orang bisa menyebut diri mereka pahlawan, tetapi itu tidak berarti mereka memiliki ambisi yang kurang. Karena itu, pemandangan ini sangat berharga dan berharga. Itu memenuhi ambisi dan kepahlawanan di hati setiap orang untuk kesempurnaan.
Sebelumnya, mereka bertanya-tanya bagaimana cara melewati permainan. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bagaimana memainkannya. Adegan penutupnya sangat keren, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Funky. Mereka menyaksikan helikopter menghilang ke langit. Tidak masalah apakah itu seorang veteran seperti Song King Feng, yang telah bermain untuk sementara waktu, atau para pemula, tidak ada yang bisa menenangkan diri. Semua orang telah menantikan adegan ini, dan mereka akhirnya melihatnya terbuka di depan mereka. Kemudian, tatapan rumit mereka mendarat pada Funky, yang keluar dari permainan saat musik akhir terdengar. Dia berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kenapa kalian semua berkerumun di sini? Tuan, kau sangat perkasa. Kamu pria sejati. Aku merasa seperti baru melihat drama novel di depan mataku. Tidak, itu adalah film dokumenter epik. Inilah yang seharusnya dilakukan pria. Pria berdaging, Liang Xi, berseru saat darahnya mendidih dalam kegembiraan. Kamu bisa sejauh ini, Song King Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya. Pemiliknya benar-benar keren, si Xiao Yun, yang baru saja datang hari ini, berkata, setelah melihatnya bermain, permainan tidak terlihat begitu menakutkan lagi. Haruskah kita coba nanti? Petik 2. Senjata itu mengingatkan aku pada artefak spiritual para pembudidaya. Pria dengan cambang tidak bisa membantu tetapi berkomentar, aku benar-benar ingin mencobanya sendiri. Jika aku memiliki senjata seperti itu, aku tidak akan pernah takut pada pembudidaya. Petik 2. Zixin, Sen Qingqing berteriak untuk mengantisipasi, aku ingin bermain juga, apakah Anda bisa mengajari aku? Aku pikir kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin bermain. Marah, Su Zixin menatap temannya. Dia membuang banyak waktu untuk meyakinkan Sen Qingqing, dan sekarang dia ingin bermain. Permainan itu tidak terlihat baik ketika kamu memainkannya. Sen Qingqing tertawa dan berkata, pemilik membuat permainan itu tampak jauh lebih menyenangkan. Wajah cantik Su Zixin jatuh ketika dia bertanya-tanya mengapa temannya berpikir dia tidak membuat permainan terlihat bagus. Apakah kamu bahkan mengerti gerak kaki aku yang rumit ketika aku mencoba menghindari anjing zombie? Dia pikir. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 20 Bahasa Indonesia. Tuan, bagaimana kamu melakukan itu? Mari kita coba juga. Pada titik tertentu, ketiga prajurit berbaju hitam meringkuk di belakang kerumunan. Blackie, kenapa kamu di sini? Ekspresi Wusan menjadi gelap setelah melihat mereka. Jika kamu bisa datang, kita juga bisa. Pria yang dipanggil Blackie tertawa terbahak-bahak. 15 menit kemudian, hei, jadi aku karakter utama dari game ini. Aku akan menemukan semua orang jahat bersembunyi di sini. Kamu tidak bisa membuatku takut. Petik 2. Hahaha, anak nakal kecil ini tidak bisa mengalahkanku. Setelah aku menemukan semua harta karun di sini, aku akan membalik tempat ini terbalik. Petik 2. Ketika keempat topeng jatuh ke tempatnya, kejahatan akan muncul, lihat apa yang aku temukan. Akankah, buku kutukan, ini berisi jawaban atas konspirasi di balik layar. Petik 2. Petik 2, petik 2. Tanpa bicara, Funky melihat ke kafe internetnya, yang sekali lagi mencapai kapasitas penuh, dan berkata, oke, kalian semua bisa mengambil alih dan menyelamatkan dunia sekarang. Segera, itu siang. Funky menggosok perutnya yang kosong dan bertanya-tanya apakah dia harus keluar dan membeli sendiri makanan untuk dimakan. Namun, sebelum dia bahkan bisa bangun, sekelompok orang mengelilinginya. Apa yang kalian semua lakukan? Tuan, apakah kamu mengambil murid? 500 untuk mengambil murid, 3000 untuk mengajarimu segalanya, dan itu ekstra untukmu. Oh, ingatlah untuk membeli beberapa biskuit babi suwir untukku, Funky menjawab secara acak. TL, ini adalah slogan yang digunakan oleh banyak gamer di Cina saat bermain game online. Maaf, kekuatan kebiasaan. Funky menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata, jangan bilang kau semua di sini untuk menjadi muridku. Senjata apa yang kamu gunakan pada akhirnya? Bisakah kita mendapatkannya juga? Petik 2. Bagaimana senjata ini dibuat? Apakah senjata seperti ini benar-benar ada? Petik 2. Bagaimana perasaanmu setelah melewati level Tuan? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Game ini belum berakhir, kan? Apakah ada Resident Evil 2? Petik 2. Petik 2, petik 2. Harap tenang, ajukan pertanyaan kamu satu per satu, oke. Funky merasa ada 10.000 lalat terbang di sekitarnya, membuatnya sakit kepala. Aku akan mulai dengan pertanyaan pertama, jawab Funky. Senjata terakhir disebut peluncur roket. Kamu bisa mendapatkannya selama kamu menggunakan kris atau gel dan cukup melukai tiran, jadi itu maju ke formulir kedua. Petik 2. Lalu, bisakah kita membuat senjata seperti itu? Su Zixin menatap Funky dengan kegembiraan di matanya.
Jika dia bisa membuat senjata seperti itu di kehidupan nyata, bahkan seorang prajurit biasa akan bisa bertarung melawan para pembudidaya yang kuat. Geli, Funky menatapnya sambil tersenyum. Dia ingin memberitahunya bahwa itu hanya permainan, tetapi karena benda-benda itu benar-benar ada, dia mengangguk dan menjelaskan, tentu saja, kupikir mungkin untuk meniru senjata seperti ini. Tetapi, pengetahuan teoritis yang diperlukan untuk mewujudkannya sangat kompleks. Petik 2. Benarkah? Su Zixin mengerutkan kening, meskipun keluarganya memegang prestise di kota Jiuhua, mempekerjakan seorang kultivator untuk meneliti dan membuat senjata seperti ini masih membutuhkan pertimbangan yang cermat. Bagaimana dengan Resident Evil 2? Apa yang akan terjadi pada Umbrella Corporation? Petik 2. Dia tidak sabar untuk mengetahui plot selanjutnya. Jelas bahwa Wesker hanya anggota Umbrella Corporation, dan rumah besar ini bukan markas besar payung. Karenanya, seperti apa nasib karakter utama? Apakah payung akan merencanakan lebih banyak konspirasi? Tidak ada Resident Evil 2 saat ini, jawab Funky sambil tersenyum. Tidak ada Resident Evil 2. Kelompok itu kecewa, lalu kapan kita akan tahu? Aku pikir Resident Evil 1, versi film akan segera datang. Kamu akan dapat melihat apa yang terjadi pada Umbrella Corporation. Petik 2. Versi film. Tidak ada yang tahu apa arti kosakata baru ini. Apa itu film? Kamu akan tahu kapan melihatnya. Kapan itu? Mereka semua tahu bahwa nama permainan yang mereka mainkan saat ini adalah Resident Evil 1, Virtual Reality Remake, dan yang disebutkan Funky adalah Resident Evil 1, Movie Version. Apa perbedaan keduanya? Ketika Funky mulai bermain pagi ini, burung-burung awal juga mulai. Pada saat Funky melewati permainan, mereka semua di belakangnya, menonton. Pendatang baru seperti Blackie mengambil kesempatan ini dan menemukan tempat kosong untuk mulai bermain. Tidak heran semua orang berbicara tentang toko ini. Game ini luar biasa. Kenapa aku tidak bisa membunuh zombie? Aku pikir pemiliknya memukul kepala mereka, coba kepalanya. Wow, perangkap ini hampir membuatku. Petik 2. Petik 2, petik 2. Melihat para pemula ini mencoba untuk membunuh zombie dengan cara yang sibuk, bintik kebanggaan muncul di wajah Song Qingfeng. Sekarang giliran kita, lagu King Feng menyatakan dengan penuh semangat. Dia adalah salah satu pelanggan kafe internet paling awal, jadi kemajuannya lebih maju daripada yang lain. Dia berada di tengah-tengah permainan. Menunggu untuk itu, aku akan membunuh para pemburu hari ini. Setelah melihat Funky membunuh para pemburu dengan belatinya, Song Qingfeng mulai menirunya dengan menggunakan belati juga. Di layar, karakter Song Qingfeng memegang belati di tangannya dan rajin membungkuk. Di seberangnya, itu adalah zombie dengan punggung menempel padanya. Dia belum melihat pemburu, jadi dia memutuskan untuk membunuh zombie terlebih dahulu untuk menghangatkan dirinya. Dia hanya menggunakan belati. Dia meniru pemiliknya dan mencoba membunuh zombie dengan belati. Pemiliknya menggunakan belati dan membunuh para pemburu dengan begitu mudah. Ekspresi Su Zixin menyala saat melihat ini. Aku akan mencoba besok juga. Para pemain yang batas waktunya masih belum cukup dari permainan, jadi mereka memutuskan untuk menonton yang lain bermain. Para pemuda berbakat yang memiliki status tinggi seperti Song Qingfeng, Lin Shao, dan Su Luo terbiasa dikagumi oleh orang lain dan menatap kemanapun mereka pergi. Namun, untuk beberapa alasan, sejak mereka mulai memainkan permainan ini, mereka senang ditonton dan dibanggakan. Ayo coba yang terbaik, Song Qingfeng bergumam pelan kepada yang lain, ayo menjadi kelompok orang kedua yang membunuh pemburu. Dia melihat bagaimana Funky membunuh zombie dalam hitungan detik. Karena itu, dia diam-diam pergi ke zombie dari belakang dan menikam pelipisnya sebelum dengan marah mengaduk belatinya. Dia tidak jahat, orang-orang di belakangnya berseru ketika mereka melihat zombie jatuh ke lantai. Ada begitu banyak jebakan di ruangan ini sangat menjengkelkan. Wang Tai adalah salah satu pemain paling awal dari Resident Evil 1. Meskipun waktu permainan hariannya, rata-rata, 2 jam lebih sedikit dari Funky, kemajuannya masih unggul. Sudah ada beberapa orang yang mencapai batas harian mereka berdiri di belakangnya. Mereka melihat senapan di tangan Wang Tai. Melihat bagaimana dia bisa mendapatkan senapan. Seru mereka. Seseorang memperoleh senapan. Song Qingfeng melirik Wang Tai dan berkata kepada teman-temannya, kita harus cepat-cepat. Karakterku ada di sebelah ruangan itu. Biarkan aku mencoba, kata Lin Shao. Mari kita bekerja bersama dan mencoba untuk melewati permainan sebelum orang lain melakukannya. Baik, aku, Song Qingfeng, berutang budi padamu. Petik 2. Zixin, bagaimana aku memainkan ini? Shen Qingqing lebih santai ketika datang untuk bermain game. Setelah dia mulai, dia hanya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu.
Ah, itu sederhana. Pergi ke sana dulu untuk membunuh zombie. Su Zixin tersenyum ketika dia membantu temannya, merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku akan mengajarimu dari pengalamanku sendiri. Resident Evil adalah game klasik. Dengan teknologi hitam sistem Funky, toko yang awalnya kecil dan sepi menjadi sangat populer. Setelah hari berakhir, Funky melihat berapa banyak yang dia hasilkan. Dengan 11 komputer, ia membuat hampir 300 kristal hari ini, 300 lagi dan dia akan menyelesaikan tugasnya. 300 kristal sehari adalah penghasilan yang bahkan tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Meskipun sistem hanya memberinya 10%, dia masih membuat lebih dari selusin kristal dalam satu hari. Disesuaikan dengan harga dan daya beli di dunia ini, satu kristal setara dengan beberapa puluh ribu yuan di kehidupan sebelumnya. TL, sekitar 10.000 dolar USD. Sepertinya aku akan menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini segera. Pikir Funky antusias. Dia bisa melihat dirinya membeli tanah paling makmur di setiap kota dan membuka kafe internet di mana-mana. Dia akan mengubah jaringan area lokal menjadi internet nyata. Tiba-tiba, Funky menerima pemberitahuan dari sistemnya. Kamu telah menerima hadiah dari sistem. Tuan rumah sekarang adalah pemilik kafe internet yang memenuhi syarat. Hadiah ini adalah hadiah, dan tuan rumah harus melanjutkan kerja kerasnya. Petik 2. Hadiah. Kamu biasanya pelit, apa yang terjadi? Dengan gembira, Funky dengan cepat membuka hadiah itu. 1 T-virus sempurna tanpa efek samping. T-virus tanpa efek samping. Tidak ada efek samping. Ini luar biasa. Dia ingat bahwa pemeran utama wanita, Alice, memperoleh kekuatan gaib setelah menyuntik dirinya sendiri dengan T-virus yang tidak memiliki efek samping dalam Resident Evil Movie version. Apakah sistem hanya memberinya yang sama dengan yang dimiliki Alice? Ini sangat luar biasa, dia pikir.